Bab 951 Penampilan Tuan Istana Keempat. Suara mendesing, kilatan cahaya gelap melesat menembus angkasa, bergerak menuju wayang spiritual di atas pulau batu. Meskipun Mu Chen telah melakukannya secara rahasia, itu masih tidak mampu menghindari indera Master Pavilion Surgawi. Meskipun Master Pavilion Surgawi tidak terlalu jelas tentang tindakan Mu Chen, dia adalah orang yang berhati-hati dan cerdas untuk memulai. Karena itu, dia tidak mau membiarkan apapun terjadi. Segera, dia mengeluarkan dengusan dingin dan membuat gerakan meraih di langit, menyebabkan ruang mendistorsi dan menghalangi sinar cahaya gelap itu. Ledakan, tetapi pada saat guru Pavilion Surgawi pindah, Mandala juga memiliki kilatan dingin di matanya dan mengulurkan jarinya yang ramping dan menekan ke bawah melalui langit. Pada saat itu ketika dia menekan jarinya, energi spiritual yang tak terbatas menyapu dan membentuk jari energi spiritual yang panjangnya beberapa kaki, ditutupi dengan lapisan energi spiritual yang mengkristal yang sangat kokoh. Ketika jari energi spiritual muncul, itu menembak ke arah Master Pavilion Surgawi. Pada saat yang sama, penguasa bumi yang tersisa juga telah mengambil tindakan tanpa ragu-ragu, menggunakan berbagai cara mereka untuk meluncurkan serangan kuat dengan kekuatan yang sangat merusak yang menyelimuti Master Pavilion Surgawi dari segala arah. Menghadapi serangan tiba-tiba dari penguasa bumi, Master Pavilion Surgawi sedikit mengernyitkan alisnya dan tidak punya pilihan lain selain menyerah untuk menghalangi sinar gelap cahaya, membalik tangannya dan menekan langit. Ledakan, ketika dia menekan tangannya ke langit, ruang langsung hancur. Jika seseorang melihat dari langit, mereka akan menyadari bahwa ruang yang hancur telah terbentuk menjadi telapak tangan yang besar. Telapak tangannya itu bisa menghancurkan gunung dan sungai. Dengan satu telapak tangan, serangan penguasa bumi semuanya runtuh setelah satu serangan darinya dan serangan itu hancur menjadi kilauan cahaya di langit. Penguasa bumi semuanya mengeluarkan erangan. Mereka pasti terluka. Setelah itu, wajah mereka menjadi lebih jelek, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun beberapa dari mereka bergabung bersama, mereka masih tidak bisa menghadapi Master Pavilion Surgawi. Penguasa bumi yang lebih besar benar-benar hebat. Haha, perjuangan yang keras kepala hanyalah mencari kematian. Master Pavilion Surgawi berdiri di atas aura hitam yang deras dengan senyum tipis di wajahnya. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan. Dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup baginya untuk mendominasi seluruh wilayah utara. Wajah Mandala dan yang lainnya menjadi pucat saat mereka mengepalkan tangan. Menghadapi situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain memberikan risiko. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan harapan bahwa Master Pavilion Surgawi masih belum sepenuhnya menguasai kekuatannya di alam penguasa bumi besar dan mereka mungkin bisa berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup. Selama mereka melarikan diri dari tempat ini dan menyebarkan berita, Pavilion Surgawi pasti akan dihancurkan. Mu Chen berdiri di belakang Mandala dan memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya dari kekuatan hebat Master Pavilion Surgawi. Di kejauhan, cahaya gelap akhirnya mencapai pulau batu. Tapi apa yang membuat hati Mu Chen tenggelam adalah kenyataan bahwa setelah cahaya gelap ini mendekat, tidak ada tanggapan dari wayang spiritual, seolah-olah tidak merasakannya. Bagaimana ini bisa? Mu Chen dengan erat merajut alisnya. Benda itu sangat misterius dan menurut spekulasinya, benda itu pasti ditinggalkan oleh kepala istana keempat. Tapi mengapa wayang spiritual tidak merespon? Tatapan Mu Chen berkedip saat dia mengatupkan giginya dan menjentikkan jarinya, meledakkan energi spiritual dari cahaya gelap saat melesat ke tengah alis wayang spiritual. Saat cahaya gelap mendekat, masih belum ada respon dari wayang spiritual. Setelah Mu Chen mengarahkannya ke dahi wayang spiritual, percikan api langsung terbang dan logam itu tertanam di kepala wayang spiritual. Awalnya itu adalah tindakan tanpa pilihan lain dari Mu Chen, jadi dia ingin mencobanya. Tapi sepertinya itu melebihi harapannya. Ketika cahaya gelap menyematkan dirinya ke dalam alis wayang spiritual, matanya yang cekung perlahan terbuka. Sebuah cahaya gelap mekar di dahi wayang spiritual dengan rune kuno menggeliat sebagai pusat alis wayang spiritual yang terbentuk menjadi rune aneh dan kuno. Beberapa rune kemudian perlahan menggeliat ke mata kosong dari wayang spiritual. Ketika rune memasuki mata wayang spiritual, cahaya aneh mulai berkumpul di dalamnya, yang awalnya kosong, dan fluktuasi aneh mulai menyebar dari wayang spiritual. Fluktuasi aneh yang tiba-tiba dipancarkan dari wayang spiritual dengan cepat terdeteksi oleh Master Pavilion Surgawi. Segera, dia mengerutkan alisnya saat dia menatap Mu Chen dengan muram. Secara alami,
Perubahan mendadak dari wayang spiritual membuktikan bahwa tindakannya sebelumnya benar. Mu Chen juga merasa lega di hatinya, karena dia membuat taruhan yang benar. Benda misterius itu memang ditinggalkan oleh kepala istana keempat, hanya saja dia tidak tahu kegunaannya. Perubahan tiba-tiba dari wayang spiritual menyebabkan konfrontasi di pihak mereka berhenti. Menghadapi wayang spiritual, yang telah mewarisi sebagian besar kekuatan guru istana keempat, bahkan guru paviliun surgawi tidak berani meremehkannya. Meskipun dia telah menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar dan berada pada level yang sama dengan Master Istana keempat ketika dia masih hidup, kekuatan bertarung antara keduanya masih memiliki perbedaan yang cukup besar. Berdengung, berdengung, di bawah tatapan penuh perhatian setiap ahli, cahaya di mata wayang spiritual tumbuh lebih kuat sebelum cahaya yang kuat ditembakkan yang bahkan menyebabkan ruang terdistorsi. Ketika cahaya yang kuat menghilang, wayang spiritual muncul sekali lagi. Namun, apa yang membuat semua orang kecewa adalah kenyataan bahwa itu tampaknya tidak berubah dari sebelumnya. Tidak, tunggu, matanya. Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang segera mengarahkan pandangan mereka dan menyadari bahwa kekosongan di mata wayang spiritual telah menghilang. Itu digantikan dengan kehilangan dan usia. Pada saat ini, ada jejak vitalitas yang berasal dari wayang spiritual. Sok memenuhi mata semua orang saat wayang spiritual perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya. Setelah beberapa saat, kekosongan di matanya berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, semua orang bisa merasakan aura mengesankan mulai memancar dari wayang spiritual. Aura ini, ketika Mandala dan yang lainnya merasakan aura ini, pupil mereka langsung menyempit dan kemudian berseru pada saat berikutnya. Ini adalah kepala istana keempat. Hati Mu Chen bergetar saat dia menarik napas dingin dan berkata, item itu sebenarnya berisi untaian kesadaran dari Master Istana keempat. Jelas, Mu Chen secara tidak sengaja menembakkan logam hitam ke arah tengah alis wayang spiritual dan dengan melakukan itu, memungkinkan kesadaran di dalamnya keluar dan masuk ke tubuh wayang spiritual, sehingga mengendalikan wayang spiritual yang merupakan penyebab munculnya aura Tuan Istana keempat. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah 10.000 tahun, seseorang benar-benar akan membangkitkan untaian kesadaran saya ini. Sementara semua orang terkejut, kepala wayang spiritual, atau mungkin Master Istana keempat perlahan bangkit dan matanya tertuju pada Mu Chen, dipenuhi dengan kekuatan yang mengesankan. Tapi ketika Master Istana keempat mengarahkan pandangannya ke Mu Chen, matanya tiba-tiba berubah dan terpaku pada aura hitam yang deras di kejauhan. Energi yang mengisi aura hitam itu familiar dan menjijikkan. Kekuatan Kaisar Jahat Skater, ruang di sekitar Master Istana keempat segera meledak di bawah aumannya yang marah, sebelum serpihan ruang berkumpul di sekelilingnya seperti badai, terlihat sangat menakutkan. Niat membunuh yang kuat melonjak dari matanya yang menua saat dia melambaikan tangannya dan aura hitam yang deras terkoyak, memperlihatkan siluet Master Paviliun Surgawi. Sebagai salah satu dunia 1000 besar, kamu benar-benar berani menyerap kekuatan klan Fin, kamu tidak bisa tetap hidup. Meskipun itu hanya untaian kesadarannya, Master Istana keempat sangat sensitif terhadap kekuatan Kaisar Jahat Skater. Matanya tertuju pada Master Paviliun Surgawi, dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Master Paviliun Surgawi merasakan tatapan Master Istana keempat, wajahnya sedikit jelek. Tapi meski merasa takut, dia tidak terlalu takut dan mencibir, kurang ajar. Jika tubuh aslimu masih ada, mungkin aku akan agak takut. Tetapi Anda hanya memiliki seutas kesadaran Anda yang masih bertahan, namun, Anda ingin membunuh saya. Petik 2. Bagaimanapun, dia adalah penguasa bumi yang lebih besar. Bahkan jika dia menghadapi Master Istana keempat yang sebenarnya, dia masih bisa melawan. Karena itu, dia tidak kehilangan ketenangannya dalam situasi saat ini. Tetapi situasinya, yang dia yakini sepenuhnya, tiba-tiba menjadi agak merepotkan, yang tidak diragukan lagi menyebabkan sakit kepala bagi Master Paviliun Surgawi. Segera, dia menatap Mu Chen dengan matanya yang tajam yang dipenuhi dengan kebencian. Menghadapi tatapan tajam dari Master Paviliun Surgawi, Mu Chen merasa kulit kepalanya mati rasa, tapi dia merasa lega di hatinya. Dengan partisipasi Master Istana keempat, situasi saat ini akhirnya mulai melampaui kendali Master Paviliun Divine. Karena itu masalahnya, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Master Paviliun Surgawi, mereka masih agak percaya diri untuk melarikan diri. Mandala juga melirik Mu Chen sambil merasa lega. Karena Mu Chen, sebuah kesempatan telah muncul. Saat ini,
mereka hanya bisa melihat apa yang bisa dilakukan oleh Tuan Istana Keempat. Mereka juga bisa bergerak untuk membunuh Master Pavilion Divine juga. Saat pikiran ini melintas di hati semua orang, Master Istana Keempat dengan dingin menatap Master Pavilion Surgawi dan mencibir, seorang junior yang baru saja menembus alam penguasa bumi besar benar-benar berani bertindak kurang ajar di hadapan Palace Master ini, betapa menggelikannya. Petik 2. Jika kita di luar, mungkin Tuan Istana ini tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi ini kuburanku, jadi aku khawatir kamu tidak bisa bertindak kurang ajar. Karena kamu sangat menyukai kekuatan klan Fin, maka kamu bisa tinggal di sini selamanya dan dikuburkan bersama Kaisar Jahat Skyter. Ketika Tuan Istana Keempat dengan dingin berbicara, dia membuka tangannya dan segitiga logam hitam, yang awalnya berada di tengah alisnya, perlahan-lahan jatuh ke telapak tangannya. Menonton adegan ini, kelopak mata Mu Chen tak terkendali melompat. Mungkinkah barang itu, yang dianggap tidak berguna olehnya, sebenarnya memiliki kedalaman di dalamnya. Bab 952 Piramida Penekan Setan Cahaya Bintang. Berdengung, berdengung, segitiga logam, yang memancarkan kilau kuno, melayang di atas telapak Master Istana Keempat dan perlahan berputar. Saat bergerak, itu mengeluarkan suara mendengung yang aneh. Rune cahaya kuno dengan tenang muncul di permukaannya, seperti tiga bercabang dengan daun lebat. Mandala dan yang lainnya memiliki ekspresi terkejut di mata mereka ketika mereka menyaksikan keributan ini. Pada saat ini, mereka samar-samar bisa merasakan energi yang kuat menembus ruang dan dengan cepat turun ke tempat ini. Energi ini, wajah Master Pavilion Surgawi sedikit berubah dan, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dengan ekspresi gelap. Langit, yang seharusnya gelap gulita, terkejut dengan riak saat ini. Dia tiba-tiba menyipitkan matanya, menyaksikan benda besar perlahan turun ke wilayah ini melalui ruang angkasa. Objek ini sangat besar sehingga tidak dapat dilihat seluruhnya. Perlahan-lahan turun dengan kekuatan mengerikan yang menyelimuti segalanya, menyebabkan mata para ahli penguasa bumi dipenuhi dengan keterkejutan. Mu Chen dan yang lainnya juga mengangkat kepala mereka pada saat yang sama untuk melihat benda besar yang turun dengan syok di mata mereka dan bergumam setelah beberapa saat, ini sebenarnya adalah piramida emas gelap. Objek kolosal yang muncul di hadapan mereka adalah piramida emas gelap besar yang mereka lihat setelah melangkah ke perbendaharaan alam penguasa bumi. Benda itu benar-benar bisa memanggil piramida emas gelap. Mu Chen tidak bisa membantu menarik napas dingin. Baru sekarang dia memiliki kesadaran. Bukankah segitiga logam hitam itu adalah versi mini dari piramida emas gelap? Pada saat ini, seiring dengan munculnya piramida hitam emas, permukaan piramida mulai berkedip dengan cahaya kemasan. Lampu-lampu itu seperti bintang, sebelum sinar cahaya mulai menyebar dan saling terkait seperti rantai emas yang menyelimuti permukaan piramida emas gelap, yang membuatnya tampak tak tergoyahkan. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengatakan bahwa piramida emas gelap sebenarnya adalah artefak yang kuat, yang sebenarnya tidak mereka sadari ketika mereka memasuki perbendaharaan alam penguasa bumi. Saya tidak pernah berpikir bahwa piramida emas gelap ini sebenarnya adalah artefak suci. Wajah Mandala berubah sangat muram saat dia menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Itu karena Tuan Istana Keempat menyembunyikannya dengan baik sampai-sampai aku tidak bisa menemukannya. Artefak suci. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, hatinya bergetar. Artefak surgawi bukanlah kumpulan item yang paling kuat di dunia seribu besar karena ada artefak suci di atasnya. Hanya saja artefak Sein terlalu langka dan kuat. Mereka bahkan akan menyebabkan penguasa bumi dipenuhi dengan keserakahan. Hanya saja setelah bertahun-tahun, Mu Chen belum pernah benar-benar melihat artefak suci sebelumnya. Lagi pula, item dengan level seperti itu terlalu jauh dari jangkauan dengan kekuatannya saat ini. Secara alami, dia bukan satu-satunya. Bahkan domain Great Havenlaw mereka tidak memiliki artefak Sein asli untuk kekuatan mereka. Tapi sekarang, piramida emas gelap ini sebenarnya adalah Sein artefak asli, jadi bagaimana mungkin Mu Chen tidak terkejut di dalam hatinya. Ini seharusnya artefak Sein kecil. Menurut pengetahuan saya, ada 8 artefak Sein di Istana Surga Kuno, dengan satu yang dikenal sebagai piramida penekan setan cahaya bintang. Jika saya tidak salah menebak, ini seharusnya. Mandala menghela napas. 8 artefak Sein. Mu Chen menarik napas dingin lagi. Istana Surga Kuno benar-benar tangguh bahkan memiliki 8 artefak Sein yang kuat. Dengan demikian,
orang bisa melihat betapa kuatnya istana surga kuno ketika masih ada. Jadi siapa yang tahu berapa kali lebih kuat, jika dibandingkan dengan domain Great Havenlaw mereka. Jika saya memiliki artefak Sein, saya bahkan bisa menghadapi Master Pavilion Surgawi. Mandala tersenyum tak berdaya. Bahkan jika domain Great Havenlaw kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, kita bahkan tidak bisa mendapatkan Sein artefak. Mandala sedikit terkejut ketika dia bertanya. Jika artefak Sein begitu kuat, maka mereka harus memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkannya dengan semua kekuatan domain Great Havenlaw mereka, bukan? Menurut perkiraan saya, harga untuk satu Sein artefak setidaknya 10 juta cairan spiritual berdaulat, kata Mandala. 10 juta cairan spiritual berdaulat. Mu Chen tercengang dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Saat itu, di benua pedagang, seni 9 naga dan gajah, yang sebanding dengan seni surgawi peringkat sempurna, hanya dilelang untuk berjuta cairan spiritual berdaulat. Penghasilan istana 9 neter mereka tahun ini hanya beberapa juta cairan spiritual berdaulat. Tapi saat ini, harga artefak Sein sebenarnya telah melebihi 10 juta. Dengan harga setinggi itu, bahkan jika domain Great Havenlaw mereka diperas, sulit untuk mengumpulkan 10 juta cairan spiritual berdaulat. Tidak ada yang perlu heran. Terlalu sulit dan terlalu memakan waktu untuk memperbaiki Sein artefak. Bahkan setelah beberapa ratus atau ribuan tahun, seseorang mungkin tidak disempurnakan. Mandala sangat tenang mengenai hal ini saat dia melanjutkan. Kekuatan artefak Sein dapat dianggap sebagai kekuatan penghancur yang dapat mengubah hasil pertempuran antara penguasa bumi. Selanjutnya, di dunia 1000 besar, salah satu standar untuk mengukur kekuatan puncak kelas berat adalah untuk melihat apakah ada artefak Sein. Jadi, berbicara dari tingkat tertentu, wilayah utara benua Skylaw kami tidak banyak. Petik 2. Mu Chen terdiam saat dia tersenyum pahit. Dia juga telah menyaksikan level antara penguasa bumi, dan jika artefak Sein bisa menutupi celah itu, maka harga yang mengerikan itu bisa dimengerti. Tidak heran mengapa, meskipun domain Great Havenlaw mereka adalah kekuatan puncak di wilayah utara, mereka tidak bisa mengeluarkan Sein artefak. Saat Mu Chen dan Mandala berbicara, para ahli di wilayah ini juga telah menemukan asal-usul piramida emas gelap dan mata penguasa bumi tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Jika piramida emas gelap tidak berada di bawah kendali kepala istana keempat, mereka mungkin tidak akan mampu menahan diri dan naik untuk merebutnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa piramida penindasan setan cahaya bintang dari istana surga kuno akan berada di tangan Tuan Istana keempat. Rumor mengatakan bahwa artefak ini dapat ditekan dan dipertahankan. Kali ini, Master Pavilion Surgawi dikutuk dengan kemalangan. Petik 2. Penguasa bumi bertukar pandang dan merasa sedikit lega. Mereka akhirnya mengerti mengapa Tuan Istana keempat begitu percaya diri, bahkan dipenuhi dengan penghinaan ketika dia menghadapi Tuan Pavilion Surgawi, yang merupakan penguasa bumi yang lebih besar saat ini. Memang, jika Tuan Istana keempat dapat meminjam kekuatan piramida penindasan setan cahaya bintang, maka Tuan Pavilion Surgawi pasti tidak akan dapat melarikan diri dari kematian. Sementara penguasa bumi berbicara dengan niat mereka, Master Pavilion Surgawi, yang berada dalam aura deras, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tatapannya tertuju pada piramida emas gelap yang telah menembus ruang angkasa dan dia merasakan beberapa fluktuasi menakutkan yang datang darinya. Selanjutnya, kekuatan Kaisar Jahat Sky-Eater, yang sebelumnya dia serap, mulai melonjak dengan kekuatan yang tampaknya menakutkan piramida emas gelap. Itu karena, dahulu kala, Kaisar Jahat Sky-Eater ditindas oleh piramida penekan iblis cahaya bintang ini sampai dia secara bertahap menghilang. Piramida penekan setan cahaya bintang. Mata Master Pavilion Surgawi berubah, lalu dia tiba-tiba menginjak ruang. Ruang berfluktuasi dan aura hitam deras menyapu, yang berubah menjadi ular piton hitam panjang sejuta kaki yang menghancurkan ruang dan menerkam ke arah Master Istana keempat. Pada saat genting ini, dia telah memilih untuk melakukan langkah pertama untuk mendapatkan inisiatif dalam pertarungan. Namun, menghadapi serangan mengejutkan dari Master Pavilion Divine, Master Istana keempat tetap tenang saat segelnya berubah. Seberkas cahaya hitam tipis turun kemudian tergantung di depan kepala istana keempat. Layar cahaya muncul dengan bintang-bintang yang saling terkait, seperti peta berbintang. Asal-usul cahaya hitam adalah piramida emas gelap. Ledakan, piton hitam besar membanting keras ke layar hitam. Riak berfluktuasi di layar hitam tipis tetapi tidak ada tanda-tanda pecah.
Kekuatan pertahanan seperti itu menyebabkan sudut bibir penguasa bumi berkedut tak terkendali. Dilihat dari sudut pandang normal, Master Istana Keempat bisa, paling banter, bertarung di level yang sama dengan Master Pavilion Divine. Tetapi dengan bantuan dari Starlight Demon Suppression Pyramid, yang terakhir sebenarnya tidak bisa menembus pertahanan. Kemampuan bertahan dari Starlight Demon Suppression Pyramid benar-benar mencengangkan. Master Pavilion Surgawi menyaksikan adegan ini dan wajahnya menjadi lebih gelap. Tatapannya berkedip dan, pada saat berikutnya, dia menamparkan ruang di belakangnya. Ruang di belakangnya dengan cepat hancur dan tubuhnya bergerak, bersembunyi di dalam celah spasial. Dia melarikan diri. Ketika Mandala dan yang lainnya melihat pemandangan ini, tatapan mereka langsung menyipit. Master Pavilion Surgawi sebenarnya sangat tegas. Melihat bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Master Istana Keempat, dia dengan cepat memilih untuk melarikan diri. Tetapi jika Master Pavilion Surgawi berhasil melarikan diri, maka dia pasti akan menjadi ancaman besar. Tetapi ketika Mandala dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek dan ingin menghalangi Master Pavilion Divine, Master Istana Keempat tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya. Piramida penekan setan cahaya bintang tiba-tiba menekan, melemparkan bayangan ke bawah yang langsung menyelimuti seluruh wilayah ini. Piramida penindasan setan cahaya bintang telah menyelimuti wilayah yang digunakan Master Pavilion Surgawi untuk melarikan diri dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menembus ruang dan, setelah beberapa saat, cahaya bintang telah ditarik kembali. Ketika cahaya bintang ditarik, itu telah mengeluarkan siluet yang tampak menyedihkan. Siluet itu secara alami adalah Master Pavilion Surgawi yang berusaha melarikan diri. Karena kamu telah menyerap kekuatan Kaisar Jahat Skeeter, maka kamu bisa tinggal di sini. Suara acuh tak acuh Tuan Istana Keempat bergema saat segelnya berubah. Belenggu cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari piramida penekan iblis cahaya bintang dan dengan cepat mengikat ke anggota tubuh Master Pavilion Surgawi, lalu menariknya masuk, terlepas dari perjuangannya. Cahaya bintang bergoyang-goyang di permukaan piramida penekan setan cahaya bintang, lalu berubah menjadi lubang hitam yang seperti rahang besar saat melahap Master Pavilion Surgawi. Seiring dengan Master Pavilion Surgawi dilahap, Mu Chen dan yang lainnya langsung melihat beberapa perubahan yang terjadi di permukaan piramida penekan setan cahaya bintang, mengungkapkan pemandangan di dalamnya. Di langit berbintang hitam, Master Pavilion Surgawi diikat oleh belenggu bintang yang tak terhitung banyaknya dan dia tidak dapat melarikan diri, tidak peduli bagaimana dia berjuang. Penguasa bumi memiliki kejutan di hati mereka. Hanya dalam beberapa menit, Master Pavilion Divine yang maha kuasa telah ditangkap oleh Master Istana Keempat. Piramida penindasan setan cahaya bintang benar-benar menakutkan. Tuan Istana Keempat, apa yang kamu inginkan? Wajah Master Pavilion Surgawi pucat saat dia meraung dari piramida. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasi, yang sepenuhnya di bawah kendalinya, akan berubah hanya karena Tuan Istana Keempat yang terkutuk. Kepala Istana Keempat mempertahankan ekspresi acuh tak acuh saat dia menjawab, keluarkan barang-barang yang bukan milikmu. Saat dia berbicara, beberapa nyala api mulai muncul di langit berbintang. Nyala api itu sangat tidak normal, seolah-olah terbuat dari cahaya bintang, yang tampak mempesona dan indah. Namun, ketika Guru Pavilion Surgawi melihat nyala api itu, wajahnya berubah menjadi tidak sedap dipandang saat kegelisahan yang mendalam muncul di hatinya. Bab 953 Kekalahan. Mendesis. Di langit berbintang, api yang tampaknya terbentuk dari cahaya bintang mulai berkobar saat tersapu, membentuk naga besar. Setelah naga meraung, mereka segera menerkam ke arah Master Pavilion Surgawi. Pada saat ini, ketakutan tak terkendali melonjak di wajah Master Pavilion Surgawi dan penyesalan mendalam mengalir dari hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa idenya menggunakan kekuatan Kaisar Jahat Skeeter untuk menerobos benar-benar akan menyebabkan bencana seperti itu. Lebih jauh lagi, dia tidak menyangka bahwa Kepala Istana Keempat, yang telah meninggal, akan meninggalkan kartu seperti itu. Itu semua karena bocah sialan itu. Master Pavilion Surgawi dengan kejam meraung di dalam hatinya. Jika bukan karena fakta bahwa Mu Chen sebelumnya telah membangunkan wayang spiritual, dia mungkin akan menekan penguasa bumi lainnya dan mendapatkan kemenangan terakhir. Tetapi pada saat ini, itu sia-sia, tidak peduli berapa banyak penyesalan yang dia rasakan. Naga api cahaya bintang menyerbu. Faktor anehnya adalah bahwa tidak ada suhu tinggi yang mengalir, namun ekspresi pada Master Pavilion Surgawi semakin menakutkan. Itu karena,
Meski terlihat baik-baik saja di permukaan, isi perutnya sudah benar-benar berubah. Terutama laut berdaulat di dalam tubuhnya, energi spiritual melonjak. Samar-samar ingin keluar dari kendalinya dan keluar dari laut berdaulat. Apa yang kamu inginkan? Jangan pergi terlalu jauh. Jika Anda ingin pergi pada perjuangan hidup dan mati, kami berdua tidak akan bersenang-senang. Master Paviliun Surgawi merasakan perubahan di laut berdaulat dan wajahnya berubah drastis saat dia mengatupkan giginya. Haha, Anda ingin memiliki perjuangan hidup dan mati dengan orang mati seperti saya. Di luar piramida penindasan setan cahaya bintang, kepala istana keempat tertawa sebelum tatapannya menjadi dingin. Saya sebelumnya telah menyebutkan untuk tidak mengambil barang-barang yang bukan milik Anda. Saat dia berbicara, segel master istana keempat berubah. Api cahaya bintang melonjak, berubah menjadi garis-garis api yang tak terhitung banyaknya yang masuk melalui pori-pori dan hidung master paviliun surgawi dan ke dalam tubuhnya. Arg, raungan sedih bergema dari mulut master paviliun surgawi saat tubuhnya bergetar hebat. Sinar besar energi spiritual menyembur keluar dari mulutnya. Energi spiritual padat dan menunjukkan tanda-tanda substansi. Ini adalah energi spiritual dari laut berdaulat dari guru paviliun surgawi. Dalam energi spiritual itu, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi yang familiar dan hatinya bergetar karena shock di matanya. Ini adalah fluktuasi cairan surgawi spiritual. Sarana Master Istana keempat sebenarnya sangat sombong untuk benar-benar menyaring dan mengekstrak cairan surgawi spiritual yang sebelumnya telah diserap oleh guru paviliun surgawi. Dengan cara ini, Master Paviliun Surgawi pasti akan dipukuli kembali ke kultivasi awalnya tanpa cairan surgawi spiritual. Sungguh licik dari Master Istana keempat, untuk meninggalkan tangan seperti itu. Ketika Mandala dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka menyipit tak terkendali dan wajah mereka tidak terlihat terlalu bagus. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen tidak yakin dengan apa yang terjadi. Cairan surgawi spiritual yang sebelumnya telah kami haluskan telah dicetak secara diam-diam oleh Master Istana keempat. Itu sangat tersembunyi sampai-sampai kami tidak bisa merasakannya. Wajah Mandala berubah muram saat dia melanjutkan, tapi tidak ada niat jahat di balik jejak itu. Seiring berjalannya waktu, itu harus menghilang dari tubuh kita. Tapi, sebelum itu, jika itu dikendalikan oleh Kepala Istana keempat, dia akan dapat dengan mudah mengeluarkannya dari tubuh kita. Hati Mu Chen tercengang. Tidak heran mengapa Master Istana keempat dapat mengembalikan Master Paviliun Surgawi kembali ke keadaan awalnya dengan begitu mudah, jadi ternyata dia telah meninggalkan tangan seperti itu. Tapi untungnya, dia hanya menargetkan Master Paviliun Surgawi. Jika tidak, Mandala dan penguasa bumi lainnya akan sangat terpengaruh olehnya. Master Istana keempat benar-benar bukan sosok yang sederhana untuk bisa menjadi salah satu tokoh puncak di Istana Surga kuno. Kali ini, Master Istana Surgawi benar-benar hancur. Saat mereka berbicara, bersama dengan pancaran cahaya tak terbatas yang keluar dari tubuh Master Paviliun Surgawi di piramida penindasan setan cahaya bintang, fluktuasi energi spiritual di sekitarnya turun drastis dan, hanya dalam beberapa saat, dia telah jatuh dari penguasa bumi yang lebih besar. Alam turun ke alam penguasa bumi kecil. Dengan cara ini, pertempuran sengit Master Paviliun Surgawi dalam perang berburu ini sia-sia. Mata Master Paviliun Surgawi telah membeku sesaat karena perubahan drastis di tubuhnya. Setelah itu, cahaya Crimson melonjak di matanya. Dia telah menunggu entah berapa tahun untuk bisa mencapai alam penguasa bumi yang lebih besar. Tapi sekarang, semua usahanya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Kepala Istana keempat. Pukulan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan, bahkan dengan ketenangannya. Tuan Istana keempat, Master Paviliun Surgawi meraung. Suaranya dipenuhi dengan kekejaman saat membubung ke awan dan energi spiritual kekerasan yang melonjak keluar dari tubuhnya telah menyebabkan langit berbintang di sekitarnya berubah. Belenggu yang mengikatnya telah benar-benar hancur juga. Orang itu gila, dia benar-benar ingin meletuskan laut berdaulatnya. Ketika Mandala dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. Master Paviliun Surgawi sangat gila bahkan untuk meletuskan laut berdaulatnya sendiri. Dia hanya mengabaikan hidup dan matinya. Tidak terlalu jauh, ketika setiap faksi Divine Pavilion melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat dan tatapan mereka menjadi abu-abu karena putus asa. Pada saat ini, Paviliun Surgawi mereka mungkin tidak tahan lagi di wilayah utara. Ledakan. Pada saat ini, Guru Paviliun Surgawi tidak punya waktu untuk diganggu dengan Paviliun Surgawi.
Dia dengan panik melihat ke langit saat retakan mulai muncul di permukaan tubuhnya dan cahaya merembes keluar dari retakan. Detik berikutnya, cahaya dengan cemerlang meledak dan tubuh Master Pavilion Surgawi meledak. Gemuruh, gelombang kejut energi spiritual yang tak terlukiskan mendatangkan malapetaka. Langit berbintang telah hancur dan seluruh Starlight Demon Suppression Pyramid bergetar hebat. Riak muncul di permukaan piramida emas gelap, seolah-olah akan pecah dari gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan. Bahkan pada saat ini, ketika Master Pavilion Surgawi telah dikembalikan ke alam penguasa bumi kecil, jika dia cukup gila untuk meletuskan laut penguasanya sendiri, kekuatan penghancurnya akan menjadi bencana. Jika bukan karena Starlight Demon Suppression Pyramid yang menekannya, hampir semua orang di luar akan mati sekarang. Master Istana Keempat melihat ke Starlight Demon Suppression Pyramid yang tampaknya hampir pecah dan sedikit mengernyitkan alisnya. Jelas, tindakan gila dari Master Pavilion Surgawi telah melebihi harapannya. Jika Starlight Demon Suppression Pyramid dihancurkan, roh Master Pavilion Surgawi, yang dipenjara di dalam, akan dapat melarikan diri dan jika dia berkultivasi sejak awal lagi, dia pasti akan menjadi ancaman yang cukup besar. Pergi untuk perjuangan hidup dan mati dengan orang mati seperti saya khawatir perhitungan Anda salah. Tapi kepala Istana Keempat hanya tersenyum dingin. Dia sudah meninggal sejak lama. Dia hanya untaian kesadaran belaka yang mendukung wayang spiritual. Karena Master Pavilion Surgawi sangat berani, lalu apa yang perlu dia ragukan, siapa penguasa wilayah utara? Saat pikiran diproses dalam pikirannya, kepala Istana Keempat telah membentuk segel dengan tangannya dan pada saat berikutnya, tubuh wayang spiritual tiba-tiba meledak dan arus energi spiritual yang menakutkan bersiul dan mengalir ke piramida penekan iblis cahaya bintang. Dengan dukungan energi spiritual yang menakjubkan dari Master Istana Keempat, getaran dari piramida penindasan iblis cahaya bintang berangsur-angsur menjadi tenang. Kira-kira lebih dari 10 napas kemudian, dampak ledakan dari Master Pavilion Surgawi telah sepenuhnya ditekan. Di piramida penindasan setan cahaya bintang, langit berbintang dipulihkan sekali lagi dan cahaya spiritual muncul dan meluas sebelum membentuk seseorang, Master Pavilion Surgawi. Tetapi pada saat ini, tubuhnya adalah ilusi, karena tubuh fisiknya telah dihancurkan, jadi hanya rohnya yang tertinggal. Tetapi pada saat ini, ketakutan akhirnya muncul di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan setelah meletuskan laut berdaulat, dia masih tidak dapat melarikan diri dari piramida penindasan setan cahaya bintang. Tuan Istana Keempat, kami tidak memiliki dendam di antara kami dan sekarang saya telah meledakkan tubuh fisik saya, apa yang masih Anda inginkan? Master Pavilion Surgawi meraung, sambil menilai dari nada suaranya, dia sudah menyerah. Di piramida penindasan setan cahaya bintang, ruang berfluktuasi dan sosok spiritual muncul, itu adalah Master Istana Keempat. Dia melihat ke bawah dengan acuh tak acuh pada Master Pavilion Surgawi dan dengan samar berkata, siapapun yang tercemar oleh klan Fin adalah pengkhianat dunia 1000 besar. Penguasa Istana Surga kuno telah memerintahkan untuk menghancurkan jiwa orang-orang seperti itu. Saat dia berbicara, kepala Istana Keempat tidak lagi ragu-ragu dan segelnya berubah, mengaktifkan piramida penekan setan cahaya bintang. Seketika, jejak energi cahaya bintang turun dan berubah menjadi segitiga dengan rune kuno yang memancarkan kekuatan mengerikan untuk menekan apapun. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan dirimu sendiri karena tidak bermoral. Segel itu dengan cepat menjebak Master Pavilion Surgawi dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, segel itu dengan cepat menyusut saat Master Istana Keempat mengepalkan tinjunya. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah seukuran telapak tangan, sebelum ledakan terdengar dan dengan cepat meledak, sebelum direduksi menjadi kilauan cahaya di langit. Mu Chen dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat fragmen yang tak terhitung banyaknya. Mereka tidak bisa menahan perasaan kulit kepala mereka mati rasa. Siapa yang menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik terkuat di wilayah utara benar-benar akan dibunuh oleh kepala Istana Keempat saat ini. Meskipun sebagian besar karena kekuatan dari Starlight Demon Suppression Pyramid, itu masih menunjukkan betapa kuatnya dia, yang pernah menjadi penguasa wilayah utara. Tetapi apa yang membuat mereka merasa sangat lega adalah bahwa Master Pavilion Surgawi telah ditangani dan ancaman dari domain Great Havenlaw mereka juga telah diselesaikan. Lebih jauh lagi, dengan mengandalkan kekuatan Mandala, yang berada di kuasa Greater Earth Sovereign Realm, ketenaran Great Havenlaw domain mereka pasti akan melambung di wilayah utara.
Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan akan melampaui paviliun surgawi dan menjadi pembangkit tenaga listrik terkuat di wilayah utara. Bab 954 Tubuh Emas Abadi. Di atas lautan yang luas, semua orang tercengang saat mereka mengangkat kepala mereka dengan keheranan yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Bahkan penguasa bumi yang kuat tidak bisa menjaga ketenangan. Secara alami, jika ada yang melihat penguasa bumi besar sekarat di depan mereka, akan sulit bagi mereka untuk mempertahankan ketenangan mereka. Di langit pada saat ini, piramida penekan setan cahaya bintang yang besar diam-diam berdiri saat riak berangsur-angsur menghilang. Tetapi tekanan yang berasal dari piramida emas gelap masih mengintimidasi semua orang, karena tidak ada yang berani memecah kesunyian. Adegan itu seolah-olah mereka takut memprovokasi kemalangan pada diri mereka sendiri. Mu Chen juga terkejut saat dia menyaksikan adegan Master Paviliun Surgawi sekarat dan dia dalam hati memukul bibirnya. Master Istana Keempat benar-benar pernah menjadi tuan wilayah utara. Cara dan kekejamannya tidak memberikan kesempatan kepada Master Paviliun Surgawi. Sungguh piramida penekan setan cahaya bintang yang tangguh. Mu Chen menghela nafas. Jika bukan karena guru Istana Keempat yang memiliki artefak suci yang begitu kuat, bahkan jika guru Paviliun Surgawi dikalahkan hari ini, tidak mungkin bagi siapapun untuk membunuhnya. Lagi pula, tidak mudah untuk membunuh penguasa bumi. Jika dia tidak kuat, bagaimana dia bisa memimpin pertempuran antara penguasa bumi? Mandala tersenyum. Mu Chen tahu bahwa dengan kekalahan Master Paviliun Surgawi, dia lebih santai. Di masa depan, domain Great Havenlaw mereka akan berada di puncak kekuatan mereka. Bisakah kita mengambilnya? Mata Mu Chen berkedip saat dia mengirimkan suaranya ke Mandala. Jika domain Great Havenlaw mereka dapat memperoleh artefak Sein yang begitu kuat, kekuatan mereka pasti akan tumbuh. Bahkan jika mereka tidak dapat mendominasi wilayah utara, itu akan menstabilkan posisi domain Great Havenlaw sebagai kelas berat di wilayah utara. Ketika Mandala mendengar kata-katanya, tatapannya juga berkedip. Jelas, bahkan dia tergoda oleh artefak Sein yang begitu kuat. Artefak Sein seperti itu benar-benar menggoda, tapi jangan bertindak sembarangan. Kalau tidak, kita mungkin berakhir seperti Master Paviliun Surgawi. Tapi setelah pertimbangan singkat, Mandala dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dengan guru Paviliun Surgawi sebagai contoh, dia sangat takut pada guru Istana Keempat. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah Tuan Istana Keempat masih memiliki kartu lain di lengan bajunya. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia mengalihkan pandangannya. Penguasa bumi lainnya juga melihat piramida penindasan setan cahaya bintang dengan keserakahan, tetapi mereka juga takut pada Tuan Istana Keempat. Jadi, terlepas dari kenyataan bahwa mereka ngiler karenanya, mereka tidak berani bergerak. Berdengung, tepat ketika semua orang melihat Starlight Demon Suppression Pyramid dengan mata memerah, fluktuasi samar tiba-tiba datang dari piramida emas gelap. Siluet secara bertahap muncul dan semua orang mengarahkan pandangan mereka saat hati mereka bergetar. Itu karena orang yang baru saja muncul adalah Kepala Istana Keempat, yang wayang spiritualnya telah hancur. Pada saat ini, Kepala Istana Keempat tampak tembus pandang, seolah-olah dia akan menghilang. Tetapi bahkan dalam kondisi yang begitu lemah, ketika Kepala Istana Keempat berdiri di ruang ini dengan tangan di belakang punggungnya, penguasa bumi lainnya tidak berani bergerak. Karena kalian telah menginvasi kuburanku, maka aku percaya bahwa istana surga kunoku pasti telah memudar. Master Istana Keempat melihat ke bawah pada semua orang saat dia dengan lembut menghela nafas dengan suara sedih. Ketika Mandala mendengar kata-katanya, dia mengangguk. Menurut sejarah, penguasa istana surga kuno bertarung dengan Raja Klan Fin ketika Klan Fin menyerbu benua Skylaw. Pada akhirnya, dia berhasil mengalahkan monark dari Fin Klan tetapi dia juga jatuh karenanya. Jadi, seluruh istana surga kuno telah menghilang setelah perang itu. Tatapan Kepala Istana Keempat menjadi lebih gelap saat dia bergumam, bahkan Tuan pun telah jatuh. Tatapannya sebentar menjadi gelap sebelum dia pulih, menatap Mandala dan penguasa bumi dengan ekspresi senyum namun tidak tersenyum. Aku percaya kalian semua pasti ada di sini untuk kuburanku, kan? Ketika Mandala dan penguasa bumi mendengar kata-katanya, ekspresi mereka langsung menjadi sedikit canggung. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya sudah jatuh, jadi sudah sepatutnya barang-barang yang saya tinggalkan digunakan oleh generasi berikutnya. Master Istana Keempat tersenyum ketika dia menunjuk ke arah piramida penekan setan cahaya bintang. Kalian semua menginginkan ini. Setelah dia berbicara, setiap Earth Sovereign hadir dengan berat menganggukkan kepala.
Dengan demikian, orang dapat mengetahui betapa menariknya piramida penekan setan cahaya bintang bagi mereka. Jika mereka bisa mendapatkan item seperti itu, mereka bahkan bisa mundur dengan aman saat menghadapi penguasa bumi yang lebih besar. Secara umum, artefak Sein ini milik mereka yang memiliki kekuatan. Dengan semua kekuatanmu di alam penguasa bumi kecil, kalian hampir tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, Tuan Istana Keempat berbicara. Ketika mereka mendengar kata-kata Guru Istana Keempat, mata beberapa penguasa bumi berbinar. Melihat reaksi mereka, sudut kepala Istana Keempat terangkat, lalu dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen, yang berdiri di belakang mandala, dan perlahan berkata, "Bocah, kamu yang menemukan segel piramida spiritual ini." Mu Chen tercengang, sampai akhirnya dia mengerti apa yang sedang terjadi. Segel piramida spiritual, yang telah dibicarakan oleh kepala Istana Keempat, seharusnya adalah segitiga logam hitam kecil itu. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Aku telah menyembunyikan benda ini dengan sangat baik, namun masih ditemukan olehmu. Sepertinya kita ditakdirkan bersama." Ekspresi Tuan Istana Keempat mereda. "Jika bukan karena Anda membangkitkan untaian kesadaran yang telah saya tinggalkan, saya khawatir kekuatan Kaisar Jahat Skater akan diambil." Mu Chen dengan canggung tersenyum tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Pada saat itu, dia hanya mencoba untuk membuat wayang spiritual ikut campur dalam situasi agar Master Pavilion Surgawi tetap terkendali. Alasan mengapa dia bisa memanggil kepala Istana Keempat adalah keberuntungan yang buta. "Tidak peduli apa pemikiran awalmu, kamu telah membantuku sekali. Kalau tidak, tidak akan ada artinya menekannya selama bertahun-tahun." Master Istana Keempat sepertinya telah membaca pikiran Mu Chen sambil tersenyum, "Dan aku tidak suka berutang budi pada orang lain." Saat dia berbicara, hati semua ahli yang hadir bergetar, terutama penguasa bumi lainnya, kecuali Mandala, yang memiliki firasat buruk. Setelah itu, napas mereka menjadi tergesa-gesa ketika mereka melihat kepala Istana Keempat mengangkat tangannya, menyebabkan piramida penekan setan cahaya bintang yang besar dengan cepat menyusut ukurannya. Hanya dalam beberapa saat, itu benar-benar berubah menjadi piramida emas seukuran telapak tangan dan jatuh ke tangan Master Istana Keempat. Piramida penekan setan cahaya bintang ini adalah salah satu artefak suci dari Istana Surga kuno saya. Awalnya ditinggalkan untuk menekan Kaisar Jahat Skater. Tapi karena Kaisar Jahat Skater telah menghilang, tidak ada artinya meninggalkan item ini. Jadi orang yang ditakdirkan untuk itu bisa mengambilnya. Setelah dia berbicara, dia dengan cepat menjentikkan jarinya dan Starlight Demon Suppression Pyramid telah berubah menjadi seberkas cahaya saat memasuki pusat alis Mu Chen. Cahaya bintang berangsur-angsur menghilang ke alis Mu Chen dan dia sendiri tercengang. Para raja dari domain Great Havenlow memiliki mata mereka yang memerah karena rasa iri yang tidak dapat disembunyikan melonjak di dalam. Adegan ini jelas melebihi harapan semua orang, karena tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Istana Keempat akan memberikan artefak suci yang begitu kuat ke alam penguasa kelas 5 seperti Mu Chen. Dengan kekuatan yang terakhir, sama sekali tidak mungkin baginya untuk melepaskan kekuatan artefak Sein. Tindakan seperti itu hanya menyia-nyiakan harta karun itu. Leluhur suci segudang, Kaisar Iblis, dan penguasa bumi lainnya memiliki mata yang memerah. Jika bukan karena mereka takut pada Mandala dan kepala Istana Keempat, yang masih ada, mereka mungkin sudah mengambil tindakan. Dengan harta seperti itu, bagaimana alam penguasa kelas 5 seperti Mu Chen bisa menikmatinya? Dalam piramida penekan setan cahaya bintang, ada cairan surgawi spiritual yang dimurnikan dari orang itu. Anda dapat memutuskan kepada siapa akan diberikan. Master Istana Keempat tersenyum ke arah Mu Chen saat dia dengan malas melambaikan tangannya dan siluetnya menjadi lebih tipis. Saat itu, Istana Surga kuno pasti telah disegel oleh dewa sendiri. Dengan piramida penekan setan cahaya bintang ini, Anda mungkin bisa merasakannya. Mendengar kata-kata Master Istana Keempat, Mu Chen langsung menarik napas dingin. Jika itu masalahnya, maka dia akan dapat menemukan Istana Surga kuno yang hilang dengan piramida penekan setan cahaya bintang. Jika itu benar-benar terjadi, maka piramida penekan setan cahaya bintang ini terlalu menakutkan. Sekarang setelah tiba-tiba jatuh ke tangannya, bahkan seseorang dengan ketenangannya merasa gugup. Itu karena dia jelas bahwa jika berita ini bocor, pasti akan menyebabkan banyak orang mengincarnya. Harta karun seperti Starlight Demon Suppression Pyramid jelas merupakan kentang panas. Mu Chen memandang Master Istana Keempat,
yang sosoknya berangsur-angsur menjadi kurus, dan tersenyum pahit. Tepat ketika dia merasa gugup, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, "Berat, kamu memiliki tubuh abadi matahari yang hebat. Jika Anda dapat menemukan istana surga kuno, jika ada cukup kesempatan, Anda mungkin dapat mengembangkannya menjadi tubuh emas abadi." Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan Mu Chen tercengang saat hatinya bergetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa kepala istana keempat bisa merasakannya, meskipun faktanya dia tidak pernah mengeksekusinya. Tubuh emas abadi, nama itu telah menyebabkan Mu Chen menyipitkan matanya. Mungkinkah tubuh emas abadi ini adalah keadaan berevolusi dari tubuh abadi matahari besar? Saat dia memikirkannya, pernapasan Mu Chen telah meningkat. Lagi pula, dia telah mencari informasi tentang itu selama bertahun-tahun dan, akhirnya, dia menemukan informasi yang lebih jelas. Tubuh emas abadi jelas merupakan keadaan berevolusi dari tubuh abadi matahari besar. Terima kasih banyak, senior. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat siluet Master Istana keempat, yang menghilang, dan menangkupkan tangannya. Dia berterima kasih atas informasinya. Tetapi sebagai tanggapan atas rasa terima kasihnya, kepala istana keempat hanya melambaikan tangannya sedikit, sebelum siluetnya menjadi lebih transparan dan benar-benar menghilang di bawah tatapan semua orang. Istana surga kunoku, seperti yang menguasai seluruh benua Skylaw tetapi masih menghilang menjadi asap, sungguh lelucon karma, bersamaan dengan siluet guru istana keempat yang menghilang, suaranya yang sudah tua bergema di wilayah ini. Ketika semua ahli melihat bahwa kepala istana keempat telah menghilang, mereka merasa sangat lega sebelum mengarahkan mata merah mereka ke Mu Chen seperti serigala. Tapi menghadapi tatapan mereka, Mu Chen telah mengabaikan mereka dan merenung sebentar sebelum menggenggam tangannya. Piramida emas gelap yang muncul di tangannya dilewati di bawah tatapan heran Mandala. Meskipun ini adalah harta yang bagus, itu terlalu banyak kentang panas. Hal ini akan menyebabkan dia menjadi musuh publik. Selanjutnya, dengan kekuatannya di penguasa kelas 5, dia tidak akan bisa menggunakan artefak Sein. Di tangannya, itu akan membawa malapetaka padanya. Karena karakter Mu Chen selalu stabil, dia bisa dengan jelas melihat faktor ini. Bab 955 Investasi. Ketika Mu Chen menyerahkan Starlight Demon Suppression Pyramid, tidak hanya para ahli di wilayah ini tercengang, bahkan Mandala memiliki ekspresi terkejut, karena dia jelas tidak mengharapkan Mu Chen untuk memberikannya padanya. Mengenai artefak Sein ini, terlepas dari kenyataan bahwa dia sangat tergoda olehnya, itu tidak sampai dia harus benar-benar mendapatkannya. Selain itu, karena berada di tangan Mu Chen, itu lebih baik daripada berada di tangan kekuatan puncak lainnya untuk Mandala. Secara alami, dia mengerti bahwa artefak ini pasti akan memancing masalah besar bagi Mu Chen. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang berani dengan mudah memprovokasi domain Great Havenlaw mereka dan dia yakin dia bisa melindungi keselamatan Mu Chen. Oleh karena itu, ketika Mu Chen menyerahkan piramida penekan setan cahaya bintang kepadanya, dia sedikit terkejut, sebelum dia dengan ringan mengerutkan alisnya. Kamu tidak harus melakukan ini. Meskipun item ini sedikit merepotkan, dengan saya di sekitar, tidak ada yang akan bergerak pada Anda. Petik 2. Secara alami, dia berpikir bahwa Mu Chen khawatir bahwa piramida penekan setan cahaya bintang terlalu banyak kentang panas, dan dengan demikian, dia tidak punya pilihan lain selain menyerahkannya. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tersenyum. Jika artefak ini ada di tanganku, secara alami membuang harta yang begitu besar. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Kata-katanya tidak salah. Jika dia ingin menggunakan Starlight Demon Suppression Pyramid, dia akan membutuhkan sejumlah besar energi spiritual untuk mendukungnya dan sama sekali tidak mungkin bagi Mu Chen untuk mencapainya dengan kekuatannya di alam penguasa kelas 5. Selanjutnya, jika piramida penekan setan cahaya bintang ini ada di tangan domain Great Havenlaw saya, nilai yang dapat ditunjukkannya jauh melebihi yang ada di tangan saya. Sekarang Master Pavilion Surgawi telah jatuh, situasi di wilayah utara akan berubah. Jadi saya percaya bahwa domain Great Havenlaw membutuhkan piramida penekan setan cahaya bintang ini lebih dari saya. Petik 2. Mu Chen memandang Mandala, yang memiliki perubahan ekspresi, sambil tersenyum. Selain itu, Anda tidak perlu memiliki beban mental. Dengan domain Great Havenlaw kami semakin kuat, saya juga akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, perlakukan itu sebagai investasi saya, siapa tahu, saya mungkin membutuhkan bantuan Anda di masa depan.
Mandala memasang senyum di wajahnya saat dia dengan sungguh-sungguh menatap Mu Chen. Pada akhirnya, dia menelan kata-kata yang telah mencapai mulutnya. Dia terkejut dan tersentuh oleh tindakan Mu Chen. Lagi pula, artefak Sein yang begitu kuat adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh penguasa bumi manapun, tetapi dia bisa menyerahkannya kepadanya dengan begitu tenang. Dia sebenarnya tidak perlu melakukan ini, karena dia seharusnya tahu tentang karakternya. Dia pasti tidak akan memaksa Mu Chen untuk menyerahkannya padanya. Tapi seperti yang dikatakan Mu Chen, jika dia bisa memiliki piramida penindasan setan cahaya bintang ini, maka dia bahkan bisa menghadapi penguasa bumi yang lebih besar. Pada saat yang sama, itu akan menjadi dukungan penting untuk domain Great Havenlau, karena gelombang yang akan datang di wilayah utara. Mandala melihat piramida emas gelap yang melayang di atas tangan Mu Chen, sebelum dia mengatupkan giginya beberapa saat kemudian. Piramida penekan setan cahaya bintang ini untuk sementara akan menjadi milik saya dan di masa depan, ketika Anda memiliki kekuatan untuk menggunakannya, aku akan mengembalikannya padamu. Mu Chen tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Jika hari itu tiba, dia percaya bahwa piramida penekan setan cahaya bintang belaka tidak akan cukup untuk menggoda hatinya. Juga, wajah Mandala berubah sedikit memerah saat dia berbicara dengan suara yang sedikit menahan. Bisakah kamu memberikan cairan surgawi spiritual di piramida penekan iblis cahaya bintang itu kepadaku? Saya akan memberi Anda kompensasi untuk itu. Petik 2. Bagi Mandala saat ini, mungkin godaan cairan surgawi spiritual telah jauh melebihi piramida penindasan setan cahaya bintang, karena dia sudah menjadi alam penguasa bumi semu lebih besar. Jika dia bisa membuat langkah maju lagi, dia akan benar-benar bisa menerobos. Ketika Mu Chen melihat keadaannya, dia tidak bisa menahan senyumnya dan menganggukkan kepalanya. Meskipun cairan surgawi spiritual sangat kuat, itu tidak terlalu berbeda dari piramida penekan setan cahaya bintang baginya, karena itu adalah hal-hal yang hanya bisa dilihat dan tidak disentuhnya. Karena cairan surgawi spiritual terlalu besar dan murni, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya. Jika dia dengan paksa menyerapnya, dia mungkin akan meledak. Oleh karena itu, ketika dia memberi Mandala piramida penekan setan cahaya bintang, itu secara alami termasuk cairan surgawi spiritual. Melihat Mu Chen menganggukkan kepalanya, wajah Mandala berubah lebih merah tanpa prestise Great Havenlau Ruler. Sebaliknya, dia tampak seperti anak tetangga yang lucu. Tapi, aku juga memiliki persyaratanku. Mu Chen tersenyum ringan sambil melanjutkan. Tuan Istana Keempat sebelumnya telah menyatakan bahwa dengan piramida penindasan setan cahaya bintang, ia akan dapat merasakan lokasi Istana Surga Kuno. Jadi saya harap Anda dapat membantu saya menjelajahinya dengan semua kekuatan Anda. Petik 2. Istana Surga Kuno adalah tanah harta karun yang tak terhitung banyaknya orang di benua Skylau akan meneteskan air liur. Mu Chen secara alami tidak berpikir bahwa tempat seperti itu di mana begitu banyak orang gagal menemukannya dapat dengan mudah ditemukan olehnya, jadi dia harus mengandalkan Mandala untuk membantunya dalam masalah ini. Lebih jauh lagi, bahkan jika Istana Surga Kuno ditemukan, tanah harta karun yang menakjubkan seperti itu pasti akan mengguncang langit dan bumi. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan puncak yang akan terpikat olehnya. Jadi, bahkan jika dia dapat menemukan Istana Surga Kuno, dia secara alami membutuhkan bantuan jika dia ingin mendapatkan metode kultivasi tubuh emas abadi. Pada saat itu, dia akan membutuhkan semua bantuan yang dia bisa dari Mandala. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan kekuatan puncak di benua Skylau. Karena itu, investasi yang dia bicarakan sebelumnya hanyalah fasad. Sebelum dia cukup kuat untuk menghadapi dunia, dia benar-benar membutuhkan bantuan seorang ahli seperti Mandala. Ketika Mandala mendengar kata-katanya, dia telah menarik kembali emosi memalukan di wajahnya dan dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Jika kita berhasil menemukan Istana Surga Kuno, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Dia tahu tentang Great Solar Unding Body yang telah dikembangkan oleh Mu Chen, dan evolusi terakhir dari Great Solar Unding Body adalah salah satu dari Primal Sovereign Celestial Body yang legendaris, Primordial Immortal Body. Dan di Ancient Haven Palace, ada evolusi Great Solar Unding Body yang hadir. Dia bisa menebak bahwa tujuan Mu Chen datang ke wilayah utara adalah untuk itu. Dalam perang berburu ini, dia berutang banyak pada Mu Chen, serta bahkan mengambil piramida penekan setan cahaya bintang dan cairan surgawi spiritual. Bantuan itu sudah melampaui beratnya,
jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan di masa depan adalah melakukan yang terbaik untuk membantu Mu Chen mendapatkan evolusi ke Grid Solar Unding Body miliknya. Saat dia memikirkannya, dia tidak lagi ragu-ragu dan mengambil piramida penekan setan cahaya bintang, lalu menyimpannya dengan membalik tangannya. Ketika Mandala mengambil piramida penindasan setan cahaya bintang, banyak penguasa bumi memiliki sedikit perubahan tak terkendali dalam ekspresi mereka dengan ketakutan yang kuat melonjak dari mata mereka. Sekarang Mandala telah melangkah ke alam penguasa bumi semu lebih besar. Jika dia menggunakan cairan surgawi spiritual itu, ada kemungkinan besar dia menjadi alam penguasa bumi yang lebih besar. Menambahkan piramida penindasan setan cahaya bintang, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang cukup besar, bahkan di antara penguasa bumi besar. Dengan kekuatan itu, tidak akan ada orang yang bisa menghadapinya di wilayah utara di masa depan. The Myriad Saint Ancestor dan yang lainnya memiliki mata yang berkedip-kedip saat mereka menghela nafas dalam hati. Sepertinya setelah hari ini, mereka harus menyesuaikan pola pikir mereka dan lebih menghormati Tuan masa depan wilayah utara ini. Tetapi apa yang membuat mereka merasa lega adalah kenyataan bahwa Mandala lebih dapat diterima daripada ambisi Master Pavilion Surgawi. Suara mendesing. Saat pikiran-pikiran itu beredar di hati semua ahli, suara angin yang pecah tiba-tiba terdengar di wilayah ini dan menilai dari suara itu, seseorang menjadi sangat panik. Mu Chen dan yang lainnya telah merasakan ini dan mengangkat kepala mereka untuk melihat bahwa orang-orang yang tiba-tiba melarikan diri adalah faksi dari Pavilion Surgawi. Mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Dengan jatuhnya guru Pavilion Surgawi, semua orang jelas bahwa Pavilion Surgawi yang telah berdiri di wilayah utara selama bertahun-tahun akan menghadapi kehancuran. Pada saat ini, tidak ada ahli dari Pavilion Surgawi yang berani tinggal, sehingga mereka dengan cepat mulai melarikan diri. Tetapi ketika mereka melarikan diri dengan panik, Mandala dan penguasa bumi yang memiliki dendam sebelumnya dengan Pavilion Surgawi memiliki mata yang berkedip-kedip. Pada saat berikutnya, mereka telah pindah pada saat yang sama dan tekanan mengerikan menyebar dengan gelombang lengan baju mereka, menyebabkan langit yang jauh dibekukan oleh tindakan mereka. Siluet para ahli yang melarikan diri dari Pavilion Surgawi dibekukan dengan paksa. Bahkan 4 tuan pavilion memiliki ketakutan di wajah mereka, tanpa gengsi sedikit pun yang mereka miliki sebelumnya. Mereka sangat jelas bahwa Pavilion Surgawi akan runtuh setelah hari ini dan sebagai sisa-sisa Pavilion Surgawi, mereka akan menjadi sasaran seperti tersesat. Terutama Tuan Pavilion Timur terkuat, karena dia sudah menjadi penguasa kelas 9. Jika dia diizinkan untuk melarikan diri dan beruntung bisa menerobos ke alam penguasa bumi, dia pasti akan menjadi ancaman besar. Jadi, karena mereka ingin menyingkirkan masalah di masa depan, maka mereka harus menyingkirkan sisa-sisanya. Bahkan Istana Netherworld dan Istana Mendalam Langit, yang memiliki beberapa hubungan dengan Pavilion Surgawi, memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka, tetapi tidak ada yang bergerak untuk membantu mereka. Mereka jelas bahwa dengan jatuhnya Divine Pavilion Master, situasi umum di wilayah utara pasti akan berubah. Dengan Mandala menerobos ke alam penguasa bumi semu lebih besar, dia telah melampaui penguasa bumi lainnya. Di masa depan, domain Great Havenlaw mungkin akan menggantikan tempat Pavilion Surgawi di wilayah utara dan menjadi kekuatan terkuat. Jadi, pada saat ini, Istana Netherworld dan Istana Mendalam Langit secara alami tidak akan menjadi musuh bagi domain Great Havenlaw untuk Pavilion Surgawi yang telah kehilangan dukungan dari penguasa bumi. Haha, Pavilion Surgawi Anda telah membunuh banyak murid dari Myriad Saint Peak saya, jadi kami akan menghitung semuanya hari ini. The Myriad Saint Ancestor memandang para ahli dari Pavilion Surgawi yang dikumpulkan dan suaranya yang sudah tua menjadi sedikit dingin pada saat ini. Saat dia berbicara, leluhur suci segudang memandang Mandala saat dia tersenyum. Aku ingin tahu apakah penguasa Great Havenlaw punya rencana untuk menangani sisa-sisa ini. Mandala melirik para ahli dari Pavilion Surgawi. Pemenangnya mengambil semua, jadi dia jelas tidak memiliki belas kasihan terhadap Pavilion Surgawi dan jika dia bisa menyingkirkan semua yang tersisa, dia pasti tidak akan ragu. Tapi ketika dia hendak bergerak, dia tiba-tiba melihat sedikit perubahan pada tatapan Mu Chen. Jadi dia berhenti sebentar dan bertanya, bagaimana menurutmu? Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tersenyum. Bisakah Anda memberi saya satu orang di antara mereka? Oh, Mandala sedikit heran dan melirik Mu Chen, sebelum menganggukkan kepalanya. Sesuai keinginan kamu, siapa yang ingin kamu lindungi? Terima kasih.
Mu Chen kemudian mengarahkan jarinya ke satu siluet di antara paviliun surgawi. Dia, bab 956 membagi paviliun surgawi. Dia, setiap tatapan di wilayah ini diarahkan ke arah yang ditunjuk Mu Chen dengan tangannya dan melihat siluet indah di antara faksi-faksi paviliun surgawi. Siluet itu secara alami adalah Zantai Liuli, yang pernah bergabung dengan Mu Chen di reruntuhan kematian. Di antara para ahli panik dari paviliun surgawi, kekuatan Zantai Liuli tidak terlalu luar biasa. Jadi, ketika semua orang melihatnya, ada noda keheranan di mata mereka. Itu karena mereka telah menyadari bahwa sejak awal, Zantai Liuli telah mempertahankan ekspresi tenang. Meskipun melihat kematian Master Paviliun Surgawi, tidak ada kepanikan di wajahnya. Sedemikian rupa sehingga jika seseorang melihatnya dengan jelas, mereka akan melihat kerutan di sudut bibirnya, membuatnya terlihat sedikit bahagia. Dibandingkan dengan para ahli di sekitar paviliun surgawi yang memiliki tatapan tumpul, itu sangat kontras. Namun, ketika Zantai Liuli, yang telah mempertahankan wajah tenang, melihat bahwa Mu Chen telah menunjuk ke arahnya, noda keheranan melintas di matanya. Jelas, dia tidak mengharapkan Mu Chen untuk memberikan bantuan padanya saat ini. Mandala sedikit heran saat dia melirik Zantai Liuli. Meskipun budidaya yang terakhir sangat biasa sampai-sampai dia bahkan merobohkan para ahli dari paviliun surgawi, Mandala telah merasakan fluktuasi aneh yang datang darinya. Kekuatan Battle Wheel, dia adalah master formasi pertempuran. Alis Mandala terangkat. Master formasi pertempuran sangat langka di wilayah utara, jadi menilai dari situasi saat ini, gadis itu memang memiliki kualifikasi untuk digabungkan olehnya. Jangan meremehkan dia. Jika bukan karena bantuannya di Pulau Batu, saya tidak akan bisa mendapatkan cairan surgawi spiritual yang sempurna itu, kata Mu Chen. Kata-katanya tidak salah. Mungkin semua orang akan berpikir bahwa tanpa pasukannya, Zantai Liuli tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berguna. Tapi dia jelas bahwa saat itu, di reruntuhan kematian, Zantai Liuli juga telah memperoleh separuh lainnya dari papan kehendak pertempuran surgawi. Jika item itu diaktifkan, dia bahkan akan mampu menghadapi penguasa kelas 8. Jadi jika Zantai Liuli telah mengeluarkan Divine Battle Wheel Board-nya saat itu, maka tidak mungkin bagi Mu Chen untuk merebut dolium kuno itu dan dia juga akan mendarat dalam bahaya. Secara alami, alasan mengapa Zantai Liuli tidak menggunakannya adalah karena dendamnya dengan paviliun surgawi. Jadi dia tidak mau melihat Master Paviliun Surgawi untuk menerobos. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas dendam selama hidupnya. Ketika Mandala mendengar kata-kata Mu Chen, dia sedikit terkejut. Sedemikian rupa sehingga tatapannya berubah lembut ketika dia melihat Zantai Liuli. Meskipun dia tidak jelas tentang informasi orang dalam, karena Mu Chen sudah berbicara, maka itu berarti bahwa bahkan domain Great Havenlaw mereka berutang budi pada gadis itu. Karena itu masalahnya, maka Great Havenlaw domain kita dianggap telah berhutang budi padanya. Jadi domain Great Havenlaw kita secara alami akan melindunginya. Mandala tersenyum ke arah Zantai Liuli sambil melanjutkan, selama dia mau, pintu domain Great Havenlaw kami akan selalu terbuka untuknya dan Raja ke-11 dari domain Great Havenlaw juga akan menjadi miliknya. Saat dia berbicara, niat perekrutan di balik kata-katanya sangat jelas dan pasukan di sekitarnya memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Bagaimanapun, mereka jelas tentang potensi master formasi pertempuran. Jadi, bahkan jika mereka lebih berani, mereka tidak akan berani mencoba dan merebutnya dari domain Great Havenlaw. Dengan demikian, mereka hanya bisa menggelengkan kepala karena kasihan pada saat ini. Zantai Liuli tercengang, tetapi keraguan muncul di wajahnya. Nona Zantai, Anda khawatir tentang bahaya bagi keluarga Anda. Setelah semua ini selesai, domain Great Havenlaw kami akan mengirim seseorang ke paviliun surgawi untuk menerima keluarga Anda. Saya dapat membuat jaminan saya di sini bahwa keluarga Anda akan baik-baik saja. Ketika Mu Chen melihat keraguan di wajah Zantai Liuli, dia langsung angkat bicara. Mendengar jaminan Mu Chen, Zantai Liuli mengatupkan giginya sambil menganggukkan kepalanya. Jika kamu bisa menyelamatkan keluargaku, aku pasti akan bekerja untukmu. Zantai Liuli, kamu pengkhianat. Paviliun surgawi kami telah melakukan begitu banyak untuk memeliharamu, untuk membantumu menjadi master formasi pertempuran dan kamu benar-benar berani mengkhianati kami. Ketika para ahli dari paviliun surgawi di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka segera meraung marah. Terutama 4 tuan paviliun, mereka semua menatap Zantai Liuli dengan tatapan ganas.
Jika bukan karena gerakan mereka disegel oleh Mandala, mereka mungkin sudah bergerak untuk membunuhnya. Mendengar raungan marah mereka, sudut mulut Zantai Liuli terangkat menjadi lengkungan mengejek saat dia dengan dingin berkata, "Nurture. Paviliun surgawi Anda melihat bakat saya di Battle Wheel saat itu dan mengirim seseorang untuk membantai klan saya, memaksa saya untuk tunduk pada paviliun surgawi Anda. Namun, kalian masih belum yakin dan bahkan meracuni adik perempuanku menjadi cacat dalam upaya untuk memaksa kesetiaanku pada paviliun surgawi kalian. Haha, saya selalu ingat pengasuhan Anda ini. Tapi langit tidak mengecewakanku. Hari ini adalah hari paviliun surgawi Anda membayar kembali harganya." Petik 2. Suara Zantai Liuli dipenuhi dengan kekejaman yang dingin dan padat. Sekarang paviliun surgawi bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Dia akhirnya melepaskan kebencian di hatinya dan tidak perlu khawatir. Menghadapi kata-kata dingin dan kejam Zantai Liuli, 4 tuan paviliun terdiam, dan hanya bisa menatap Zantai Liuli dengan kejam. Bahkan sebelum mereka bisa berbicara, mereka melihat Mandala melambaikan tangannya dan tekanan energi spiritual yang mengerikan menyebar, segera menyebabkan 4 tuan paviliun mengerang saat jejak darah bocor dari sudut bibir mereka. Seketika, mereka ketakutan sampai tidak berani lagi berbicara. Haha, selamat kepada domain Great Havenlau karena telah mendapatkan jenderal yang kuat. Ketika leluhur suci segudang melihat pemandangan ini, dia tersenyum dengan mata menyipit saat dia berkata. Jelas, dilihat dari nada suaranya, niat untuk mendekatkan hubungan mereka terlihat jelas. Mandala tidak memiliki dendam dengan leluhur suci segudang, jadi dia menjawab sambil tersenyum, sebelum mengarahkan pandangannya ke penguasa bumi yang tersisa. Karena Master Paviliun Surgawi telah jatuh, maka Paviliun Surgawi tidak perlu tetap ada. Saya ingin tahu, apa pendapat Anda tentang wilayah Paviliun Surgawi? Petik 2. Ketika dia menanyakan itu, penguasa bumi lainnya menyipitkan mata. Bagaimanapun, Paviliun Surgawi adalah kekuatan puncak paling kuat di wilayah utara, dengan wilayah yang luas dan fondasi yang dalam. Itu benar-benar kue yang sangat besar dan selama mereka bisa memiliki sepotong, itu pasti akan menjadi peningkatan besar bagi kekuatan mereka sendiri. Di masa lalu, wilayah kekuatan puncak tidak memiliki aturan khusus. Pada dasarnya, tinju siapa yang lebih besar akan mendapatkan yang paling banyak. Jadi di perang berburu yang lalu, Paviliun Surgawi selalu mendapat kue terbesar. Tapi itu masa lalu, karena situasi saat ini jelas berbeda. Kekuatan domain Great Havenlau telah melampaui kekuatan puncak lainnya. Jadi jika penguasa bumi lainnya berpikir bahwa jika Mandala masih mau mengambil kue untuk dibagikan, maka mereka akan terlalu naif. Penguasa bumi semua saling bertukar pandang, tetapi pada akhirnya leluhur suci segudang yang berbicara. Aku ingin tahu apakah penguasa Great Havenlau memiliki pemikiran tentang itu. Ketika Mandala melihat sikap mereka, dia dengan ringan tersenyum dan berkata tanpa sedikit pun sopan, domain Great Havenlau saya akan menempati setengah dari perbendaharaan dan wilayah Paviliun Surgawi. Setengah. Mendengar permintaan Mandala, wajah Myriad Saint Ancestor dan yang lainnya berubah. Jika itu masalahnya, maka kekuatan lain hanya bisa membagi separuh Paviliun Surgawi lainnya. Jika itu masalahnya, maka mereka bahkan mungkin tidak dapat memperoleh 1/10 dari itu pada akhirnya. Mu Chen dan Nine Nether juga dalam hati memukul bibir mereka. Setengah dari perbendaharaan Divine Pavilion mungkin tidak akan kurang dari 10 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Ini jelas merupakan pendapatan yang sangat tinggi yang dapat menggemukkan domain Great Havenlau. Selanjutnya, setengah dari wilayah Paviliun Surgawi bahkan lebih besar dari wilayah Great Havenlau domain saat ini. Jika mereka melahap wilayah sebanyak itu, domain Great Havenlau pasti akan menjadi kekuatan paling kuat di wilayah utara. Penguasa Havenlau hebat, bukankah kamu terlalu banyak menuntut? Master Istana Netherworld mengerutkan alisnya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Semuanya, mungkin Anda perlu saya untuk mengingatkan kalian aturan wilayah utara. Namun, ketika Mandala melihat tatapan bertanya dari penguasa bumi lainnya, dia tidak terganggu oleh mereka dan dengan acuh tak acuh berkata. Di wilayah utara, pemenang mengambil semua, dan dengan demikian, kue yang akan mereka dapatkan secara alami juga akan lebih besar. Di masa lalu, kekuatan puncak lainnya telah menggunakan ini sebagai standar. Dan sekarang setelah domain Great Havenlau telah menggantikan Paviliun Surgawi sebagai kekuatan paling kuat di wilayah utara, mereka secara alami memenuhi syarat untuk mendapatkan bagian terbesar dari kue. Ketika 5 penguasa bumi mendengar kata-katanya,
mereka tenggelam dalam keheningan, kecuali keengganan di mata mereka. Semua orang tidak harus begitu cemas, aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kalian semua. Ketika Mandala melihat 5 penguasa bumi tetap diam, dia tersenyum dan berbicara sekali lagi. Apa itu? Mandala mengangkat kelopak matanya saat dia berkata, aku berencana untuk membentuk aliansi dengan kalian semua. Sebuah aliansi. 5 penguasa bumi memiliki perubahan ekspresi dan mereka tidak bisa menahan cibiran. Apa? Mungkinkah penguasa Great Havenlaw ingin menjadi seperti Master Pavilion Surgawi dan mendominasi wilayah utara? Mandala melengkungkan bibirnya dengan jijik saat dia menjawab, aku tidak terlalu bosan untuk melakukan itu. Ketika 5 penguasa bumi mendengar kata-katanya, dalam hati mereka merasa lega. Jika Mandala berniat untuk bertindak sebagai Master Pavilion Surgawi, maka wilayah utara mereka pasti akan bergelombang sampai-sampai bahkan saat puncak memaksa diri mereka sendiri, mereka tidak percaya diri untuk melewatinya. Mandala menjentikkan jarinya dan memanggil Starlight Demon Suppression Pyramid, lalu dia dengan samar berkata, kalian harus tahu bahwa Starlight Demon Suppression Pyramid ini dapat merasakan lokasi istana surga kuno. Tapi aku yakin kalian sadar bahwa jika reruntuhan istana surga kuno muncul, itu pasti akan mengguncang langit dan bumi. Pada saat itu, saya khawatir semua kekuatan puncak di benua Skylaw akan datang untuk itu dan domain Great Havenlaw saya masih belum cukup percaya diri untuk memakan seluruh kue ini. Ketika Mandala berbicara, hati 5 penguasa bumi tersentak dan mata mereka berbinar. Mata mereka berkobar ketika mereka melihat Mandala. Mandala tersenyum lembut. Jadi aku ingin membentuk aliansi dengan kalian semua. Jika saya berhasil menemukan reruntuhan istana surga kuno, kita bisa bergabung bersama. Dengan cara ini, kita akan mendapat bagian dalam panen istana surga kuno. Aku ingin tahu, apa pendapat kalian tentang saranku? Ketika Mandala menyelesaikan kata terakhirnya, mata penguasa bumi menjadi lebih merah saat mereka melihat Mandala. Mereka berkata dengan sedikit tidak percaya, kamu masih mengizinkan kami untuk mengambil bagian di dalamnya. Seberapa besar peluang istana surga kuno? Itu adalah sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh penguasa bumi biasa, tetapi saat ini, Mandala sebenarnya bersedia membaginya dengan mereka. Meskipun ini adalah kesempatan bagus, kami harus tahu batasan kami. Domain Great Havenlaw saya masih belum cukup kuat untuk melahap reruntuhan istana Ancient Haven. Mandala tersenyum. Wilayah utara mereka hanyalah bagian dari benua Skylaw dan hanya domain Great Havenlaw mereka saja yang tidak memenuhi syarat untuk melawan pasukan teratas di benua Skylaw. Oleh karena itu, dia harus mengumpulkan kekuatan puncak wilayah utara. Dengan cara ini, mereka akan mampu menghadapi kekuatan puncak dari benua Skylaw. Bagaimana itu? Saya ingin tahu apakah kalian tertarik dengan saran saya. Kata Mandala sekali lagi. Ketika penguasa bumi mendengar kata-katanya, mereka bertukar pandang dan mengatupkan gigi mereka, lalu berkata tanpa ragu-ragu, selama penguasa Great Havenlaw bersedia membiarkan kita memiliki bagian di dalamnya, kita pasti bersedia membantu. Ketika Mandala mendengar kata-kata mereka, dia dengan lembut tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Karena itu masalahnya, maka masalah ini diselesaikan. Selanjutnya, tentang pembagian pavilion surgawi. Kami akan mendengarkan penguasa Great Havenlaw. Penguasa bumi dengan tegas mengatakan tanpa kengganan. Dibandingkan dengan reruntuhan istana surga kuno, pavilion surgawi tidak ada artinya. Kalau begitu, terima kasih untuk itu. Di belakang, ketika Mu Chen melihat bagaimana mereka mendiskusikan nasib pavilion surgawi, dia sedikit terdiam. Dia akhirnya menyaksikan otoritas pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign Bumi. Bahkan pavilion surgawi yang kuat tidak lain adalah domba gemuk tanpa guru pavilion surgawi. Seketika terbagi, kekejaman ini membuatnya sedikit menghela nafas. Pada saat yang sama, hati Mu Chen berangsur-angsur menjadi dingin, karena perbedaan kekuatannya terlalu besar. Masih ada jalan panjang yang harus dia tempuh, tetapi dia masih percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan memiliki kekuatan semacam itu. Hanya saja ia masih membutuhkan waktu untuk bisa memenuhinya. Huff, Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia mengeluarkan kabut putih. Tidak peduli apa, perang berburu ini akhirnya berakhir. Apa yang membuat mereka merasa beruntung adalah kenyataan bahwa setelah perang berburu ini, domain Great Havenlaw mereka masih dapat berdiri menjulang di wilayah utara. Dan di masa depan, mereka juga akan terus tumbuh lebih kuat. Bab 957 Istana 9 Nether yang diperkuat.
Perang perburuan wilayah utara akhirnya berakhir setelah beberapa bulan. Ketika itu berakhir, kegemparan terjadi di wilayah utara. Jatuhnya Master Pavilion Surgawi. Ketika berita ini menyebar, seluruh wilayah utara terkejut sampai-sampai mereka tidak bisa berkata-kata. Setiap kekuatan tercengang sampai-sampai mereka merasa sedikit tidak percaya. Pakar yang praktis berdiri di puncak wilayah utara benar-benar jatuh. Meskipun akan ada penghancuran kekuatan puncak di setiap perang berburu, mungkin tidak ada yang menyangka bahwa penghancuran kali ini akan menjadi kekuatan paling kuat di wilayah utara. Seluruh wilayah utara bergetar saat kegemparan terdengar. Itu karena siapapun tahu bahwa tanpa guru Pavilion Surgawi pasti akan jatuh. Dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk melindungi properti sebesar itu. Pada saat yang sama, kekuatan yang begitu besar juga akan menarik serigala untuk berkumpul di sekitarnya. Tapi kali ini, bahkan itu telah melebihi harapan semua orang. Sekali lagi, persaingan untuk wilayah Pavilion Surgawi tidak sama seperti di masa lalu, di mana sungai darah akan terbentuk. Sebaliknya, semuanya berakhir dengan tenang. Di bawah tatapan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, semua orang menemukan sekali lagi bahwa setengah dari wilayah Pavilion Surgawi diambil oleh domain Great Havenlaw. Pada saat ini, semua orang mengerti siapa pemenang terbesar dari perang berburu ini. Pada saat ini, berita tentang kultivasi mandala mencapai alam penguasa bumi semu, dan semua yang terjadi dalam perang berburu, telah menyebar seperti api di wilayah utara. Alam penguasa bumi semu lebih besar. Ketika banyak pasukan mendengar berita ini, mereka tidak diragukan lagi menarik napas dingin, karena mereka semua pasti sudah jelas bahwa ini berarti bahwa kekuatan domain Great Havenlaw telah melebihi kekuatan puncak lainnya. Mungkin di masa depan, persaingan antara kekuatan puncak akan berakhir, sedangkan domain Great Havenlaw akan menjadi kekuatan puncak terkuat. Dengan situasi yang datang seperti ini, banyak orang mulai memahami sikap seperti apa yang harus mereka miliki ketika menghadapi kekuatan puncak terkuat di wilayah utara. Di masa depan, domain Great Havenlaw pasti akan menjadi tuan di wilayah utara dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Pada saat yang sama ketika ketenaran domain Great Havenlaw telah menyebar, nama Mu Chen juga telah menyebar karena, dilihat dari informasi, alasan mengapa domain Great Havenlaw bisa menjadi pemenang terbesar sangat terkait dengan kontribusi Mu Chen. Tanpa dia, seluruh situasi mungkin akan sangat berbeda. Lebih jauh lagi, Mu Chen telah menjadi master formasi pertempuran dalam perang berburu, memimpin pasukan dari domain Great Havenlaw dan bahkan seorang penguasa pavilion dari Pavilion Surgawi tidak dapat melakukan apapun padanya. Bahkan Fang Yi dari Pavilion Surgawi dan Pangeran Netherworld dari Istana Netherworld telah menjadi batu loncatan bagi Mu Chen. Oleh karena itu, ketika domain Great Havenlaw duduk dengan kuat di puncak, Mu Chen juga telah naik dalam catatan Naga Phoenix dan menggantikan Fang Yi, menjadi penguasa asli dari catatan dan juga puncak di antara generasi muda di wilayah utara. Dengan semua kontribusinya yang menakjubkan, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa di wilayah utara tentang dia menjadi tuan di antara generasi muda wilayah utara. Ketika keributan yang disebabkan oleh jatuhnya Pavilion Surgawi mereda, domain Great Havenlaw telah mendidih. Tidak ada kedamaian setelah perang berburu berakhir. Itu karena mereka harus melahap hampir setengah dari wilayah Divine Pavilion. Dengan jumlah wilayah yang begitu besar, itu bahkan merepotkan bagi domain Great Havenlaw untuk melahapnya sekaligus. Selain itu, ada beberapa kekuatan yang tidak mau berjanji setia kepada mereka di antara wilayah Pavilion Surgawi, dan dengan demikian, mereka telah menggunakan metode curang untuk menyebabkan kekacauan, yang selanjutnya meningkatkan kesulitan domain Great Havenlaw mengambil alih wilayah. Namun, semua masalah ini diselesaikan setelah ketiga kaisar bergerak dan mencabut rumput liar yang menyebabkan kekacauan dari latar belakang. Lagi pula, pasukan itu tidak sepenuhnya setia pada Pavilion Surgawi, mereka hanya takut bahwa setelah domain Great Havenlaw mengambil alih mereka, akan ada perubahan dalam keuntungan mereka. Tetapi setelah begitu banyak pertumpahan darah dari domain Great Havenlaw, mereka akhirnya mengerti bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Apa yang bisa mereka lakukan adalah dengan rela berjanji setia atau tidak akan ada tempat bagi mereka di wilayah utara. Jadi seiring berjalannya waktu, ketenaran domain Great Havenlaw tumbuh dengan lebih banyak kekuatan yang tunduk kepada mereka, menyebabkan kekuatan domain Great Havenlaw tumbuh secara dramatis. Jadi, hanya dalam waktu beberapa bulan, domain Great Havenlaw secara bertahap melahap setengah dari wilayah Pavilion Surgawi. Meskipun ada kekacauan sesekali,
hal-hal sudah mulai tenang. Saat mereka secara bertahap melahap setengah dari wilayah domain Great Havenlau, mereka pasti menjadi penggemukan. Tapi untungnya, Mandala dan ketiga kaisar masih punya alasan. Meski semakin banyak pakar yang mengajukan kepada mereka, mereka tidak sembarangan memberikan postingan. Beberapa pos yang lebih penting masih diberikan kepada para veteran domain Great Havenlau. Ini mencegah terjadinya masalah internal yang akan menyebabkan masalah besar bagi domain Great Havenlau. Tapi, selama domain Great Havenlau melewati periode ini dan secara bertahap mencerna para ahli dari wilayah yang begitu besar, kekuatan yang dimiliki oleh domain Great Havenlau pasti bisa melihat seluruh wilayah utara dengan jijik. Pada saat itu, barulah domain Great Havenlau akan menjadi penguasa wilayah utara. Domain Great Havenlau, Greatlauskay, Istana 9 Neter. Istana 9 Neter saat ini juga telah tumbuh bersama dengan domain Great Havenlau, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, jumlah ahli di seluruh Istana 9 Neter telah bertambah juga. Saat domain Great Havenlau tumbuh, manfaat yang diperoleh Istana 9 Neter adalah yang terbaik di antara para raja. Kota-kota di bawah mereka juga telah tumbuh dari 100 menjadi 600. Panen yang begitu banyak tidak diragukan lagi menyebabkan Istana 9 Neter menjadi yang teratas di antara para raja. Bahkan Raja Asura yang kuat tidak dapat dibandingkan dengan Istana 9 Neter. Tetapi mereka tidak memiliki komentar terhadap perlakuan Mandala untuk Istana 9 Neter. Setelah semua orang jelas bahwa itu semua karena kontribusi Muchen bahwa domain Great Havenlau mereka bisa menjadi pemenang terbesar dan kontribusi mereka semua pucat dibandingkan. Selanjutnya, Muchen bahkan memberikan Starlight Demon Suppression Pyramid ke Mandala di akhir. Oleh karena itu, bahkan jika mereka iri dengan pertumbuhan Istana 9 Neter, tidak ada yang mengatakan ketidakbahagiaan, karena ini adalah semua hal yang pantas didapatkan oleh Istana 9 Neter, atau mungkin Muchen. Meskipun Istana 9 Neter dipenuhi dengan kegembiraan dari wilayah yang berkembang, masalah juga mengikuti. Tapi untungnya, dengan bantuan Tang Bing sebagai pengurus rumah dari Istana 9 Neter, dan banyak ahli yang telah bergabung dengan Istana 9 Neter, Istana 9 Neter sepenuhnya menguasai kota-kota setelah 1 bulan. Dengan 600 kota, upeti tahunan ke Istana 9 Neter saja akan menjadi beberapa ratus ribu tetes cairan spiritual berdaulat, yang beberapa kali lebih banyak daripada di masa lalu. Kedalaman Istana 9 Neter, tempat ini masih merupakan tanah terlarang dari Istana 9 Neter, meskipun ada perluasan wilayah, dan hanya sedikit yang bisa masuk ke sini. Pada saat ini, Muchen berdiri, dengan tangan di belakang punggungnya, di atap istana saat dia melihat sekeliling Istana 9 Neter. Ada garis-garis cahaya yang terus-menerus terbang yang menunjukkan bahwa seluruh Istana 9 Neter saat ini sangat sibuk. Muchen juga tidak mengendur dari sejumlah besar kota yang harus dikendalikan oleh Istana 9 Neter. Lagi pula, tidak semua kota itu mau tunduk kepada mereka. Jadi Muchen tidak punya pilihan selain mengunjungi pasukan 9 Neter dan menyapu penghalang itu. Jadi, selama sebulan terakhir, bahkan dia tidak bisa menahan banyak pertempuran yang harus dia lalui. Tapi untungnya, setelah begitu banyak kerja keras, dia akhirnya menstabilkan situasi Istana 9 Neter. Selama tidak ada yang salah, itu hanya masalah waktu bagi Istana 9 Neter untuk tumbuh. Benar-benar tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Muchen berdiri di atap saat dia melihat Istana 9 Neter dan tidak bisa menahan nafas. 2 tahun lalu, ketika dia datang ke Istana 9 Neter, Istana 9 Neter hampir dipaksa untuk bubar. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah 2 tahun, itu benar-benar tumbuh menjadi begitu kuat? Ya, dan sebagian besar karena kontribusimu. Suara tawa lembut terdengar di belakang Muchen. Dia menoleh dan melihat sosok yang cantik. Nine Neter tertawa ketika dia berdiri di belakangnya. Nine Neter maju selangkah dan berdiri berdampingan dengan Muchen. Dia juga melemparkan pandangan ke langit yang jauh dan sedikit linglung. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan tumbuh begitu banyak hanya dalam 2 tahun. 2 tahun lalu, ketika Muchen datang ke domain Great Havenlau, dia bahkan belum membentuk tubuh surgawinya. Tapi sekarang, dia sudah menjadi tuan di antara generasi muda di wilayah utara. Pertumbuhannya telah membuat orang lain mendesah kagum. Ini semua berkat kakak 9 Neter karena telah membimbingku. Muchen dengan ringan tersenyum. Jika bukan karena Nine Neter membimbingnya ke domain Great Havenlau,
dia mungkin masih akan berkeliaran di Great Thousand World tanpa rumah. Nine Nether dengan ringan tersenyum menanggapi kata-katanya. Mu Chen memandang Nine Nether dan memperhatikan bahwa senyumnya agak dipaksakan, jadi dia dengan ringan mengerutkan alisnya. Apa yang salah? Nine Nether ragu-ragu sebentar, sebelum dia berkata tanpa daya, saya telah menerima berita dari klan. 5 hari dari sekarang, Penatua Tianque akan datang untuk membawaku kembali ke klan. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia menyipitkan matanya. Klan 9 Netebert akhirnya datang. Bab 958 Penatua Tianque. 5 hari berlalu dalam sekejap mata dan ketika hari kelima tiba, pesta dari klan 9 Netebert telah tiba seperti yang dijanjikan di langit Greatlaw. Greatlaw Sky, Istana Penerimaan. Klan 9 Netebert memiliki sejarah yang sangat panjang di antara binatang spiritual di dunia 1000 besar. Jadi ketika mereka tiba di domain Great Havenlaw, bahkan Mandala telah memberi mereka wajah dengan meletakkan kultivasinya dan secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Di depan istana, Mandala berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, bersama dengan 3 kaisar, Mu Chen dan 9 Nether. Kecuali itu, pada saat ini, Nine Nether tampaknya linglung dan Mu Chen jelas bahwa dia khawatir di dalam hatinya. Tapi tidak ada artinya berbicara lagi. Karena pesta dari klan 9 Netebert akan ada di sini, maka mereka hanya bisa melihat sikap mereka. Yakinlah, meskipun klan 9 Netebert kuat, domain Great Havenlaw kita juga tidak lemah. Mereka bisa bermimpi berakting sesuka mereka di bawah pengawasanku. Mandala melirik Mu Chen dan Nine Nether saat dia berbicara. Dengan penglihatannya, dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Nine Nether. Dia dan Mu Chen telah terlibat dalam Bloodling Bond. Itu adalah kontrak yang mengikat hidup dan mati mereka bersama. Jika satu pihak mati, yang lain pasti akan mengikuti. Secara umum, Bloodling Bond tidak jarang di antara klan binatang spiritual. Hanya saja mayoritas dari mereka akan menuju 2 binatang spiritual yang kuat dan setara. Dengan begitu, keduanya bisa mendapatkan keuntungan satu sama lain. Tapi sekarang, Mu Chen jelas bukan binatang spiritual dengan garis keturunan yang kuat. Selanjutnya, untuk binatang spiritual dengan garis keturunan khusus, mereka semua menghina manusia. Itu karena, dalam situasi umum, binatang spiritual pada tingkat yang sama dengan manusia akan lebih kuat, karena mereka memiliki bakat bawaan dan fisik yang jauh lebih kuat daripada manusia. Dalam pandangan mereka, mayoritas manusia lemah. Mereka akan dengan mudah mati sebelum mereka bisa menjadi ahli sejati, jadi mereka sangat meremehkan garis keturunan manusia. Dalam pandangan mereka, selain mencemari kemurnian garis keturunan binatang spiritual, tidak ada manfaatnya. Jadi, di beberapa klan binatang spiritual konservatif, jika ada binatang spiritual yang membentuk ikatan bloodling dengan manusia, mereka akan dipandang sebagai pemberontak dan mereka akan mati dengan darah yang terkuras. Karena itu, itulah mengapa Nine Nether sangat khawatir di dalam hatinya. Dia tidak khawatir bahwa klan 9 Netebert akan melakukan sesuatu padanya, karena ayahnya adalah patriark klan 9 Netebert saat ini dan, selain bakatnya yang luar biasa, posisinya dihormati. Tidak akan ada orang di klan yang berani melakukan apapun padanya, tapi dia khawatir setelah klan 9 Netebert mengetahui masalah ini, mereka akan melakukan sesuatu pada Mu Chen. Mendengar jaminan Mandala, baru saat itulah dia merasa sedikit lega, sebelum menganggukkan kepalanya ke arah yang pertama dengan rasa terima kasih. Tepat ketika dia akan berbicara, matanya tiba-tiba berkontraksi dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat sambaran petir melesat dari cakrawala yang jauh. Hanya dalam beberapa saat, mereka sudah bisa melihat sambaran petir itu. Itu adalah seekor burung, diselimuti petir ungu yang mendesing di udara. Burung ungu itu melayang-layang di atas istana, sebelum turun, mendarat di depan kelompok Mandala. Haha, lelaki tua ini dikenal sebagai Tianque, penatua dari klan 9 Netebert. Saya minta maaf karena mengganggu Anda hari ini, penguasa Great Havenlaw. Ketika beberapa sosok cahaya muncul, tawa tua terdengar dengan tekanan energi spiritual yang menakjubkan yang menyapu, menyebabkan seluruh wilayah dibatasi. Saat cahaya berangsur-angsur memudar, beberapa siluet muncul di depan Reception Palace dengan sesepuh berjubah biru memimpin pesta. Jubahnya dihiasi dengan skylark yang juga memancarkan tekanan kuat. Tekanan energi spiritual yang mengejutkan secara alami datang darinya. Berdiri di belakang sesepuh berjubah biru ada beberapa siluet.
Salah satu yang paling menarik perhatian adalah seorang pemuda ramping yang mengenakan pakaian biru juga. Dia memiliki penampilan yang tampan, dengan alis yang tajam dan bibir yang tipis, dan memuntahkan cahaya tajam dari matanya yang menarik perhatian. Ketika tiga kaisar yang berdiri di belakang Mandala merasakan tekanan itu, mereka juga mengerutkan alisnya. Sepertinya kelompok orang ini agak kuat. Apakah mereka mencoba menguji kemampuan domain Great Havenlaw mereka? Sepertinya akan ada pertarungan sebelum sesuatu yang baik terjadi. Sepertinya masalah hari ini tidak akan sesederhana itu. Jadi itu Penatua Tianque dari klan 9 Netehbert. Karena ada tamu mulia yang datang, domain Great Havenlaw saya akan melakukan yang terbaik untuk menerima kalian. Saat ketiga kaisar mengerutkan kening, Mandala sedikit tersenyum. Meskipun dia tidak membuat satu gerakan pun, saat suaranya bergema, ada fluktuasi tenang yang menyebar, langsung menenangkan kekuatan mengejutkan yang dibawa oleh pihak lain. Sedemikian rupa sehingga bahkan wilayah yang tertindas telah memulihkan ketenangannya. Tindakannya telah menyebabkan mata sesepuh berjubah biru berkontraksi dan dia memusatkan perhatiannya ke Mandala, sebelum tatapannya berubah serius. Saya tidak pernah berharap penguasa Great Havenlaw untuk mulai berhubungan dengan alam berdaulat bumi besar. Sepertinya, tidak jauh dari sekarang, Anda akan dapat melangkah ke alam itu sepenuhnya. Ini benar-benar sesuatu yang layak untuk dirayakan. Kekuatan Penatua Tianque berada di alam penguasa bumi kecil dengan status yang sangat mulia di klan 9 Netehbert. Menurut perkiraan awalnya, penguasa Great Havenlaw, paling banyak, berada pada level yang sama dengannya. Jadi jika mereka harus bertarung setelah pembicaraan mereka terhenti, dia seharusnya bisa menang dengan keuntungan sebagai Divine Beast. Namun dilihat dari situasi saat ini, kekuatan Mandala telah melebihi ekspektasinya. Alam penguasa bumi yang lebih besar, bahkan di klan 9 Netehbert mereka, keberadaan itu termasuk dalam tingkat tertinggi dan dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengan sosok yang begitu kuat dalam kekuatan regional. Senyum juga terlihat di wajah Mandala saat dia menjawab, "Terima kasih atas pujian Anda, Penatua Tianque." Dia secara alami tahu betapa sombongnya klan binatang spiritual. Selanjutnya, dilihat dari sikap sebelumnya, mereka jelas datang dengan niat jahat. Jika bukan karena dia mendapatkan terobosan dari perang berburu, Penatua Tianque mungkin tidak akan terlihat begitu sopan saat ini. Penatua Tianque tersenyum lembut, sebelum melihat siluet dan tersenyum dengan mata menyipit. 9 kecil neter, lelaki tua ini sejauh ini memiliki beberapa untuk membawamu kembali, kamu masih ingin bersembunyi dariku. Ketika Nine Neter melihat tatapan yang diarahkan oleh Penatua Tianque, dia berjalan keluar tanpa daya. Ketika Elder Tianque melihat Nine Neter berjalan keluar, matanya yang sunyi berkedip dengan kilau saat dia memeriksa Nine Neter, sebelum mengungkapkan senyum gembira di wajahnya di saat berikutnya. Kamu benar-benar menjadi burung 9 Netherworld. Las, Anda benar-benar telah membangunkan garis keturunan ini, Anda memang orang dengan garis keturunan terbaik di klan kami selama beberapa ribu tahun terakhir. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Kaisar Burung Hering Langit dengan bingung. Sangat sulit bagi klan 9 Netehbert untuk membangunkan garis keturunan burung 9 Netherworld. Mendengar kata-kata Penatua Tianque, sepertinya tidak banyak orang di klan 9 Netehbert yang bisa membangkitkan garis keturunan ini. Haha, 9 Netehbert adalah binatang spiritual untuk memulai. Tetapi ketika mereka berevolusi, bisa ada banyak cabang. Misalnya, burung 9 Netherflame, burung 9 Netherfrost, tapi cabang dari burung 9 Netherworld adalah yang paling langka karena yang bisa berevolusi menjadi burung 9 Netherworld berarti mereka memiliki garis keturunan burung abadi. Jika mereka memiliki kesempatan yang cukup, mereka mungkin dapat berevolusi menjadi burung abadi, yang merupakan binatang surgawi asli, dan juga di antara rekor binatang surgawi tingkat tertinggi. Kaisar Burung Hering Langit terkekeh. Menurut pengetahuan saya, 9 Neter adalah satu-satunya selama beberapa ribu tahun terakhir yang dapat berevolusi menjadi burung 9 Netherworld. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk memukul bibirnya. Di masa lalu, dia hanya tahu bahwa 9 Neter memiliki bakat yang cukup bagus, jadi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan sangat langka di antara klan 9 Netehbert. Ketika Mu Chen sedang berbicara dengan Kaisar Burung Hering Langit dengan suara rendah, Nine Neter memaksakan senyum kepada Penatua Tianque sebelum melanjutkan, "Terima kasih, Penatua, telah datang untuk menerima saya. Tapi karena kamu di sini, maka mari kita bersiap untuk kembali."
Petik 2. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, pria tampan yang berdiri di belakang Elder Tianque sedikit tersenyum. Yang mulia 9 neter, kami tidak terburu-buru untuk kembali. Kami memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan selama kedatangan kami kali ini. Petik 2. Kamu siapa? 9 neter dengan dingin berkata. Saya Liu Qing, diakon dari divisi penegakan hukum klan kami. Pemuda itu tersenyum. Liu Qing. 9 neter mengernyitkan matanya, karena nama itu terdengar agak familiar. Saat itu, ketika dia meninggalkan klan 9 Neterbird, orang ini adalah sosok yang terkenal di antara generasi muda di klan. Tapi dia tidak pernah berharap dia menjadi diaken sekarang. Peningkatan seperti itu bisa dianggap cepat. Haha, Little Nine Neter, jangan mempersulit anak nakal itu. Liu Qing, tetua Tianque tersenyum. Mata awalnya yang berlumpur tiba-tiba berubah tajam saat dia melanjutkan, kamu memiliki garis keturunan paling menonjol dari klan kami selama beberapa ribu tahun terakhir dan plakat hidupmu telah ditinggalkan di kuil leluhur. Hanya saja sebelum kami tiba, kami menyadari bahwa plakat kehidupan Anda bercampur dengan sedikit pengotor yang berasal dari garis keturunan. Jadi orang tua ini ada di sini hari ini untuk membereskan semuanya. Wajah Nine Neter menjadi pucat saat dia menjawab, saya sebelumnya telah terluka parah dan dengan demikian, ada bekas yang tertinggal. Itu akan hilang di masa depan. Penatua Tianque menggelengkan kepalanya dan dengan acuh tak acuh berkata, ketika orang tua ini pertama kali melihat Anda, saya tahu bahwa Anda telah melakukan bloodlink bond dengan seseorang, jadi Anda tidak perlu menyembunyikannya dari saya. Tapi yakinlah, jika ada orang di dunia ini yang berani memaksamu untuk melakukan bloodlink bond, klan 9 Neterbird kita pasti akan bertarung sampai mati bersama mereka. Jadi, kamu hanya perlu memberitahuku siapa orang yang membentuk bloodlink bond dengan kamu. Ketika dia berbicara sampai akhir, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Nine Neter menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Penatua Tianque melirik Nine Neter, sebelum mengerutkan alisnya. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, lelaki tua ini masih bisa merasakannya. Di antara mereka yang ada di sini, tidak banyak orang yang memiliki aroma garis keturunan klan 9 Neterbirdku. Ketika dia berbicara sampai akhir, suaranya bergemuruh seperti guntur yang bergema di seluruh cakrawala, sebelum tatapan tajamnya yang bisa merobek langit tertuju pada Mu Chen. Brat, apakah orang tua ini benar? Bab 959 Liu Qing. Brat, apakah orang tua ini benar? Raungan Elder Tianque bergemuruh seperti guntur, yang mengguncang cakrawala, dan tatapannya seperti pedang terhunus dengan ketajaman yang menembus ruang dan menyelimuti Mu Chen. Di bawah tatapan tajamnya, Mu Chen merasakan tekanan mengerikan menyapu dan tatapan itu terasa ingin menembus dadanya. Itu diarahkan menyebabkan darah dan aura di tubuhnya mendidih dan dia merasakan sedikit rasa manis di tenggorokannya. Namun, rasa manisnya ditekan dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia menatap langsung ke mata Elder Tianque tanpa menghindar, sebelum aura tajam juga keluar dari matanya. Bahkan jika dia tahu bahwa dia bukan tandingan Penatua Tianque, niatnya sama sekali tidak kalah. Huff. Ketika Penatua Tianque melihat bahwa penguasa kelas 5 yang begitu lemah tidak berlutut dan mengakui kesalahannya dan bahkan berani menatap matanya, dia langsung mendengus dan hendak mengambil langkah maju untuk melepaskan tekanan yang bahkan lebih mengerikan untuk menyebabkan orang ini sebelumnya, dia untuk sujud. Bergerak di domain Great Havenlaw saya, apakah Anda memperlakukan saya seperti saya tidak terlihat? Tetapi ketika dia melangkah keluar, suara marah Mandala telah bergema dan Penatua Tianque merasakan tekanan mengerikan yang menyelimuti dirinya. Di bawah tekanan itu, kaki yang dia angkat sebenarnya tidak bisa melangkah maju. Meskipun dia bisa dengan paksa mengambil langkah itu, dengan persepsinya tentang bahaya, dia tahu bahwa jika dia mengambil langkah itu, Mandala pasti akan bergerak ke arahnya. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa mundur, dia pasti akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Tidak peduli apa, Mandala sekarang adalah penguasa bumi semu lebih besar, yang bahkan lebih kuat daripada penguasa bumi kecil. Pada pertandingan 1 lawan 1, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Tatapan Elder Tianque berkedip-kedip dengan perubahan, sebelum pakaiannya yang berkibar menjadi tenang dan tekanan yang memancar darinya juga menjadi tenang. Saat tekanannya memudar, Penatua Tianque memandang Mandala dengan amarah dan dingin di matanya saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, penguasa Havenlaw Agung, masalah ini sangat penting bagi klan burung 9 Neter saya.
Saya berharap domain Great Havenlau dapat menyerahkan orang itu kepada orang tua ini atas nama klan saya. Pada saat itu, klan kami pasti akan mengingat kebaikan ini di hati kami. Mandala melirik Penatua Tianque saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak mungkin, Mu Chen telah berkontribusi begitu banyak pada domain Great Havenlau. Jadi jika Anda ingin menyentuhnya di wilayah domain Great Havenlau saya, maka Anda berperang dengan kami. Meskipun suaranya lembut, resolusi di dalamnya bisa dirasakan, yang secara langsung menyebabkan Penatua Tianque mengernyitkan matanya. Dia secara alami tidak mengharapkan penolakan yang begitu kuat dari Mandala. Penguasa Havenlau hebat, Anda bersedia berperang dengan klan 9 Netebert saya hanya untuk penguasa kelas 5. Penatua Tianque berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun kekuatan domain Great Havenlau sedikit melebihi harapannya, itu masih merupakan kekuatan dengan fondasi tipis dan tidak ada bandingannya dengan klan binatang spiritual dengan sejarah panjang. Jadi jika mereka memulai perang, domain Great Havenlau pasti akan dimusnahkan. Jika domain Great Havenlau saya bahkan tidak dapat melindungi seseorang yang telah berkontribusi besar kepada kami, bagaimana kami akan bertahan di wilayah utara di masa depan? Jika itu masalahnya, sebaiknya kita bubar lebih awal. Mandala tersenyum dingin. Selanjutnya, bahkan jika klan 9 Netebert Anda memiliki fondasi yang dalam, Anda harus siap mengorbankan beberapa penguasa bumi untuk memusnahkan domain Great Havenlau saya. Mungkin bahkan Anda akan termasuk di antara kelompok itu juga. Petik 2. Saat dia berbicara, mata Mandala sudah bersinar dengan niat membunuh. Kata-kata yang kuat seperti itu secara langsung menyebabkan wajah Penatua Tianque menjadi pucat. Tetapi ketika dia menjadi marah, dia juga terkejut dalam hati. Dalam pandangannya, penguasa Great Havenlau benar-benar gila dan reaksinya di luar dugaannya. Dengan santai berbicara tentang memiliki kedua belah pihak menderita korban sampai mati, bahkan jika 9 Netebert klan mereka lebih kuat dari domain Great Havenlau, mereka tidak dapat menerima kematian beberapa penguasa bumi. Bahkan setelah ribuan dan berjuta tahun, klan burung 9 Neter mereka hanya memiliki beberapa dari mereka dan setiap kehilangan akan menyebabkan mereka sangat menderita. Penatua Tianque. Tepat ketika wajah Elder Tianque berkedip-kedip dan aura deras di sekelilingnya menunjukkan tanda-tanda meledak, Nine Neter dengan marah meraung, saat itu ketika saya terluka parah, jika bukan karena Mu Chen, saya pasti sudah mati. Jadi secara umum, dia adalah dermawan dari klan 9 Netebert saya dan sekarang, Anda akan menggigit tangan yang memberinya makan. Petik 2. Penatua Tianque menjawab dengan suara serius, 9 Neter, saya tahu Anda menghargai hubungan. Tapi ada cara lain untuk membalas budi. Anda memiliki garis keturunan paling murni dari klan burung 9 Neter kami selama ribuan tahun terakhir. Bahkan jika Anda ingin membentuk Bloodling Bond, itu harus dengan Divine Beast dengan garis keturunan bangsawan yang sama. Bocah ini sangat biasa. Bagaimana dia bisa menanggung kekayaan sebesar itu? Baginya, itu lebih berbahaya daripada kebaikan. Petik 2. Biasa, Mandala dengan dingin berkata, Mu Chen adalah penguasa catatan naga Phoenix di wilayah utara kita. Di antara generasi muda di seluruh wilayah utara, tidak ada yang bisa melampaui dia. Penatua Tianque dan Liu Qing, yang berdiri di belakangnya, tercengang dengan keheranan di mata mereka. Jelas, mereka tidak berharap Mu Chen memiliki prestasi seperti itu. Wilayah utara cukup besar dan saya tidak pernah berpikir bahwa generasi muda di sekitar sini akan sangat tidak mampu. Bahkan di antara klan kami, penguasa kelas 5 hanya bisa dianggap memuaskan. Adapun mencari puncak, itu hanya lelucon. Penatua Tianque dengan cepat pulih saat dia membuang bibirnya dengan jijik. Jelas, dia dipenuhi dengan keraguan tentang apa yang disebut catatan naga Phoenix wilayah utara ini. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata menghina Penatua Tianque, dia tidak marah, tetapi dia malah tersenyum. Saya memang beruntung bisa menjadi tuan wilayah utara. Adapun kualifikasi saya, mengapa Elder tidak mengirim seseorang untuk memberi saya tes? Petik 2. Menghadapi kata-kata tegas Penatua Tianque, Mu Chen tidak meringkuk di bawah perlindungan Mandala, karena dia tahu tekanan yang akan ditimbulkan jika Mandala bertarung dengan klan burung 9 Neter. Karena itu, dia telah berbicara di tempat untuk mengalihkan sebagian tekanan. Tapi Mu Chen tidak berbicara arogan dengan Elder Tianque. Tidak peduli apa, yang terakhir masih penguasa bumi dan mudah bagi Penatua Tianque untuk membunuhnya. Jadi dia memberitahu Penatua Tianque untuk mengirim seseorang keluar untuk memberinya ujian. Saat ini,
Jika Penatua Tianque ingin mengirim seseorang untuk mengujinya, itu pasti Liu Qing. Orang itu tidak sederhana dan menurut perkiraan Mu Chen, kekuatannya harus mirip dengan Nine Nether. Tetapi bahkan jika mereka bertarung, yang terakhir mungkin tidak dapat mencapai kemenangan dengan Mu Chen dalam waktu singkat. Ketika Penatua Tianque mendengar kata-kata Mu Chen, tatapannya berkedip dan dia dengan dingin tersenyum. Kau cukup licik, bocah. Tapi jika orang tua ini ingin bergerak, tidak ada yang bisa melindungimu, tapi karena kamu cukup berani untuk melangkah, hari ini, orang tua ini akan melihat seberapa mampu kamu. Liu Qing, di sini, pemuda tampan dan berpakaian biru menjawab dengan sungguh-sungguh. Tangkap dia dalam 10 ronde. Saat dia berbicara, Penatua Tianque melihat ke arah Mandala dan ketiga kaisar. Aku yakin kalian tidak akan mengganggu perdebatan generasi muda, kan? Begitu dia memastikan bahwa bocah itu biasa dan memberikan informasi itu kembali ke klan, para tetua di klan pasti akan marah. Garis keturunan paling berbakat dari klan burung 9 Nether mereka selama ribuan tahun terakhir tidak akan pernah bisa ternoda oleh garis keturunan manusia. Begitu masalahnya menjadi besar, dia akan melihat apakah domain Great Havenlaw masih berani menghadapi mereka secara langsung. Mandala dan ketiga kaisar mengerutkan alis mereka, tetapi mereka tidak lagi berbicara. Bagaimanapun, Penatua Tianque mewakili klan burung 9 Nether dan mereka tidak dalam posisi yang baik untuk menggunakan perlawanan. Karena dia ingin Liu Qing bergerak, maka jadilah itu. Mandala melirik Liu Qing. Orang ini tidak biasa dan pastilah sosok yang luar biasa bahkan di antara generasi muda dari klan burung 9 Nether. Tapi klan burung 9 Nether terlalu angkuh, untuk ingin menangkap Mu Chen dalam 10 gerakan, memikirkannya saja, sudut bibir Mandala terangkat menjadi seringai dingin. Setelah bertahun-tahun, mereka yang meremehkan Mu Chen tidak berakhir dengan baik. Penguasa Havenlaw hebat tahu situasi keseluruhan, memang. Ketika Penatua Tianque melihat keheningan Mandala, dia tersenyum puas sebelum menganggukkan kepalanya ke arah Liu Qing di belakangnya. Liu Qing mengangguk dan perlahan berjalan keluar. Tetapi ketika dia pindah, Nine Nether telah menghalangi dia dan dengan dingin menatap Liu Qing. Yang mulia 9 Nether, yakinlah bahwa saya tidak akan mengambil nyawanya. Saya hanya akan memberitahu dia beberapa prinsip. Liu Qing dengan ringan tersenyum ke arah tatapan dingin Nine Nether. 9 Nether, jangan ikut campur dalam masalah ini. Jika bocah ini membutuhkanmu untuk melindunginya, maka dia terlalu tidak berguna. Bahkan jika ayahmu tahu tentang masalah ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu bertindak sembarangan. Elder Tianque dengan sungguh-sungguh berkata dari samping. Nine Nether dengan dingin melirik Liu Qing sebelum mencibir. Aku hanya tidak ingin kamu mempermalukan dirimu nanti. Liu Qing mengernyitkan matanya saat dia memberikan senyum tanpa komitmen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan melangkah maju, berjalan melewati Nine Nether dan perlahan berjalan menuju Mu Chen. Seiring dengan dia perlahan melangkah keluar, siapapun bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang berkobar dan keras berkumpul di tubuhnya seperti gunung berapi. Tatapan tajamnya berubah lebih tajam saat energi spiritual menyebabkan pakaiannya berkibar. Samar-samar, ada suara jernih yang bergema darinya. Sikap yang menakjubkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Ketika ketiga kaisar merasakan sikap Liu Qing, mereka menyipitkan mata. Dilihat dari sikapnya, bahkan di antara raja dari domain Great Havenlaw, mungkin hanya Raja Asura yang bisa menekannya. Generasi muda dari klan 9 Nether benar-benar mampu. Tidak heran Penatua Tianque sangat sombong. Di bawah tatapan semua orang, Liu Qing berjalan sampai dia berjarak 10 kaki dari Mu Chen, sebelum menghentikan kakinya. Dia dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen dan dengan samar berkata, saya hanya ingin memberitahu Anda dengan melangkah keluar, bahwa manusia hanya mulia karena mereka tahu di mana mereka berdiri. Namun, Mu Chen tidak menanggapi kata-katanya dan mempertahankan ekspresi tenang, sebelum dia mengulurkan tangannya dan menekuknya. Mu Chen dari domain Great Havenlaw mencari ajaranmu. Bab 969 Burung Netherflame. Sebelum istana penerimaan, Mu Chen dan Liu Qing berdiri dalam konfrontasi dengan kedua tatapan mereka setajam pisau dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat beriak dari tubuh mereka, yang menyebabkan ruang sekitarnya bergetar dengan suara mendengung. Liu Qing sedikit terkejut ketika melihat Mu Chen, yang tampaknya tidak lebih lemah darinya berdiri di depannya. Jelas, dia sedikit bingung tentang bagaimana Mu Chen bisa membuat kultivasinya menjadi seperti ini saat menjadi penguasa kelas 5 belaka. Tapi Liu Qing tidak terlalu banyak berpikir.
Tidak peduli apakah Mu Chen gugup atau berani, itu tidak masalah baginya karena apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menjatuhkan Mu Chen dalam 10 langkah. Pada saat itu, dia akan membiarkan bocah itu mengetahui celah di antara mereka. Selama siapapun yang memiliki pengetahuan diri, dia tidak akan terus mengganggu Nine Nether dan dengan jujur membubarkan ikatan Bloodling mereka untuk mencegah menarik bencana ke dirinya sendiri. Saya harap Anda memiliki beberapa kemampuan, jika tidak, Anda hanya akan menodai garis keturunan bangsawan yang mulia 9 Nether. Liu Qing sangat menatap Mu Chen dan tidak berbicara lagi. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan gelombang energi spiritual yang dahsyat meledak dari tubuhnya saat gelombang panas yang bergulir menyebabkan suhu di wilayah ini meningkat. Ledakan, saat suhu di wilayah ini naik, Liu Qing tiba-tiba menginjak kakinya, yang menyebabkan tanah bergetar. Sepertinya api telah meledak di bawah kaki Liu Qing, menyebabkan retakan menyebar ke bawah lempengan biru yang kokoh di bawah. Dia meledak, meninggalkan bayangan. Kecepatan Liu Qing sangat cepat sampai-sampai sulit bagi mata telanjang untuk mengejarnya. Hanya sesaat dia muncul di samping Mu Chen. Membengkokkan dua jarinya untuk membentuk pedang, energi spiritual merah menyala berkumpul, segera menyebabkan jari-jarinya memerah dengan noda api merah melompat di ujung jarinya. Saat jari-jarinya bersiul, itu menyebabkan ruang terdistorsi dari suhu tinggi. Liu Qing tidak memiliki niat sedikit pun untuk bersikap mudah ketika dia menyerang. Belum lagi penguasa kelas 5 biasa, bahkan penguasa kelas 6 akan ditembus oleh jarinya, meninggalkan luka menusuk di tubuh mereka. Haha, jari Scarlet spiritual Liu Qing dibawa ke titik kesempurnaan. Ketika Penatua Tianque melihat serangan kilat Liu Qing, dia mengangguk puas. Berdiri dari samping, Mandala, 3 kaisar dan 9 Nether dengan dingin menyaksikan tetapi mereka tidak berbicara. Mereka memahami Mu Chen dengan sangat baik. Meskipun kultivasinya berada di penguasa kelas 5, jika ada yang memperlakukannya seperti penguasa kelas 5 biasa, maka mereka akan mendapat kemalangan. Jari merah Liu Qing seperti noda bayangan, tercermin di pupil hitam Mu Chen dan, pada saat berikutnya, dua jarinya menekuk dan menusuk tanpa ragu-ragu juga. Ketika jari-jarinya tertusuk, cahaya keemasan terpancar dari permukaan tubuh Mu Chen. Samar-samar, auman naga bergema saat rune naga ungu emas muncul di jari-jarinya. Fisik naga Phoenix, tato naga sejati. Jari-jarinya, yang tampak seperti ditempa dengan emas, menembus ruang dan berbenturan dengan jari-jari merah menyala. Seketika, dampak energi spiritual tersapu. Tanah di bawah kaki mereka runtuh dan lempengan biru yang kokoh retak menjadi abu. Ketika jari-jari berbenturan, seringai dingin yang hadir di Liu Qing membeku. Itu karena, pada saat tabrakan itu, kekuatan kekerasan yang ditransmisikan bahkan lebih kuat dari artefak surgawi biasa. Secara umum, bahkan ahli manusia yang berspesialisasi dalam mengolah fisik mereka tidak dapat memperoleh kekuatan seperti itu. Tubuh fisik orang ini sangat kuat. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat dibandingkan dengan saya. Liu Qing mengerutkan alisnya saat dia mendengus dingin. Jarinya melesat keluar, yang menciptakan gambar-gambar yang tak terhitung banyaknya yang langsung menyelimuti titik-titik vital Mu Chen dan bayangan-bayangan itu membawa ledakan yang menusuk telinga. Berdesir, berdesir, tapi menghadapi serangan ganas seperti itu, Mu Chen telah menghadapi mereka secara langsung. Saat cahaya keemasan melonjak, bayangan-bayangan tersapu dan berbenturan dengan bayangan-bayangan itu juga. Ledakan, 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 saat bayangan itu berbenturan, energi spiritual meledak saat angin kencang menyapu, yang meninggalkan bekas yang dalam di tanah terdekat. Namun, tanda-tanda itu agak berbeda. Tanda Liu Qing dipenuhi dengan kekerasan dan panas, sehingga tanda yang ditinggalkannya menunjukkan tanda-tanda mencair. Di sisi lain, tanda Mu Chen tajam dan halus seperti cermin, seperti memotong tahu. Ledakan, saat badai angin kencang menyapu, gelombang kejut yang kuat meledak dalam bentrokan terakhir, yang menyebabkan keduanya terlempar ke belakang. Kaki Mu Chen telah melesat di tanah sejauh 10 kaki, sebelum dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi yang sedikit muram. Melihat Liu Qing, yang terakhir juga merajut alisnya dengan erat. Tidak heran mengapa kamu bisa menjadi tuan dari generasi muda di wilayah utara, jadi kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Liu Qing perlahan mengangkat tangannya dan beberapa tanda darah muncul di lengannya. Dengan lembut menjabat tangannya, beberapa api merah mengalir keluar dan luka-lukanya dengan cepat menghilang, menunjukkan kemampuan regeneratif milik Divine Beast. Ketika Mu Chen melihat situasinya, dia tersenyum.
Ada perjalanan darah jatuh dari jari-jarinya. Tapi setelah cahaya keemasan melonjak, lukanya benar-benar hilang. Membandingkan fisik naga Phoenix-nya sama sekali tidak lebih lemah dan hanya bisa sekuat milik binatang suci. Dalam konfrontasi sebelumnya, dia telah menggunakan fisik naga Phoenix untuk menerima serangan Liu Qing. Namun, dia juga sedikit terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh yang terakhir. Menurut perkiraannya, Liu Qing harus berada di puncak alam penguasa kelas 6. Di antara raja di domain Great Havenlau, dia hanya lebih lemah dari Raja Asura. Dibandingkan dengan Fang Yi dan Pangeran Netherworld, Liu Qing jauh lebih kuat. Liu Qing menatap Mu Chen dengan mata menyipit. Melalui konfrontasi sebelumnya, penghinaan yang dia miliki sebelumnya di matanya telah menghilang. Untuk dapat melawannya sampai titik ini dengan kultivasi di alam penguasa kelas 5, hanya titik ini saja yang membuktikan bahwa Mu Chen tidak biasa. Meskipun kekuatan sebelumnya hanya menyelidiki dia, Mu Chen jelas tidak menggunakan semua kekuatannya juga. Menarik, Liu Qing bergumam pada dirinya sendiri saat matanya melonjak dengan niat bertarung yang membara. Hanya lawan semacam ini yang bisa diperlakukan dengan serius oleh Liu Qing. Tatapan menyala Liu Qing tertuju pada Mu Chen dan pakaiannya berkibar tertiup angin saat energi spiritual yang berkobar meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Energi spiritual yang deras bersiul sebelum berkumpul di belakang Liu Qing. Samar-samar, itu telah terbentuk menjadi burung merah besar beberapa ribu kaki yang ditutupi dengan api yang menyala-nyala. Temperatur yang tinggi bahkan menyebabkan awan menguap. Liu Qing melompat dan muncul di atas burung merah, lalu mengepalkan tinjunya dan api berkumpul di dekat telapak tangannya, yang langsung berubah menjadi tombak panjang merah. Pada saat itu ketika dia memegang tombak, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap Liu Qing semakin mencengangkan. Ketika Liu Qing mengalihkan pandangannya, itu benar-benar menyebabkan Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Pada saat ini, Liu Qing saat ini benar-benar membuat Mu Chen merasa terancam. Burung merah adalah bentuk Divine Beast Liu Qing. Namun, itu tidak sama dengan 9 Nether's Nine Netherworld Bird. Jika Mu Chen menebak dengan benar, bentuk Divine Beast Liu Qing seharusnya adalah 9 Netherflame Bird. Meskipun burung 9 Netherflame tidak jarang seperti burung 9 Netherworld di klan burung 9 Nether, itu masih merupakan binatang surgawi yang tangguh, dengan kekuatan untuk membakar langit dan merebus laut. Mendesis, mendesis. Saat burung 9 Netherflame mengepakkan sayapnya yang besar, seluruh langit tampak berkobar dan berubah menjadi sangat merah. Pada saat yang sama, 9 Netherflame Bird dan Liu Qing tampaknya telah bergabung menjadi satu tubuh dan energi spiritual di wilayah ini telah mendidih, membuatnya sulit untuk bernapas. Keluarkan tubuh surgawi sovereign Anda. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Liu Qing berkata sambil menatap Mu Chen. Seekor binatang surgawi seperti dia tidak dapat memurnikan tubuh surgawi yang berdaulat karena mereka memiliki bentuk binatang surgawi mereka, yang merupakan sarana yang serupa. Sekarang Liu Qing telah mengeluarkan bentuk Divine Beast-nya, kekuatan bertarungnya akan melonjak dan jika Mu Chen masih tidak mengeluarkan Sovereign Celestial Body-nya, akan sulit bagi Mu Chen untuk menghadapinya. Sesuai keinginan kamu, Mu Chen tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan Liu Qing. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Dalam waktu beberapa tarikan napas, sebuah benda langit berdaulat besar muncul di belakangnya. Benda surgawi yang berdaulat itu berdiri di wilayah ini dengan matahari keemasan yang menyala-nyala mengambang di belakang kepalanya. Siluetnya yang besar dipenuhi dengan rune emas kuno, itu secara alami adalah Great Solar Unding Body. Badan surgawi yang berdaulat yang aneh yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ketika Liu Qing melihat tubuh surgawi Mu Chen, noda keheranan melintas di matanya, tetapi dengan cepat disembunyikan olehnya. Terlepas dari apa yang dimiliki Mu Chen hari ini, hasilnya tidak akan berubah. Karena dia telah mengeluarkan wujud Divine Beast-nya, maka sudah saatnya konfrontasi ini berakhir. Karena Mu Chen bisa memaksanya ke keadaan ini, maka itu secara alami membuktikan bahwa Mu Chen mampu. Tetapi terlepas dari itu, Penatua Tianyu jelas bermaksud untuk menekan orang itu sehingga dia harus memberitahu dia bahwa kekuatannya masih jauh dari kualifikasi untuk membentuk ikatan Bloodlink dengan Nine Nether. Orang biasa-biasa saja seperti itu dapat berhenti menunda prospek besar yang mulia 9 Nether. Saat dia memikirkan hal itu, tatapan Liu Qing berubah lebih tajam saat dia perlahan mengangkat tombak panjang merahnya dan mengarahkannya ke Mu Chen dari jauh.
Ketika dia melihat ke atas, pemuda ramping itu juga mengangkat kepalanya dan pupil hitamnya, yang dipenuhi dengan ketajaman tanpa rasa takut sedikit pun, telah menembus ruang. Dia datang dengan setiap langkahnya, tidak ada situasi hidup dan mati yang tidak dia alami. Hanya Liu Qing saja yang jauh dari cukup baginya untuk mengakui kekalahan. Saat tatapan tajam keduanya bertabrakan di langit, percikan api langsung terbang. Niat bertarung melonjak.